Para staf di rumah sakit Esteluk membeku saat anjing German Shepherd itu menerobos pintu geser, membawa debu Arizona dan aroma jalanan. Petugas keamanan Frank Miller meraih radionya sementara perawat Sarah Mitchell menjatuhkan papan klipnya. Anjing itu memiliki satu mata yang terluka, bulu kusam yang menempel pada tulang rusuk yang menonjol, bergerak dengan presisi militer meskipun pincangnya terlihat jelas. "Usir anjing kotor itu dari sini," seseorang berteriak. Tetapi Sarah memperhatikan apa yang tergantung dari mulut anjing itu. Sebuah kantong sampah hitam yang bergoyang lembut saat ia bergerak di antara berangkar. Ketika terpojok di meja triase, anjing gembala itu tidak menggeram. Sebaliknya, dia dengan hati-hati meletakkan tas itu, lalu mundur 3 langkah dengan sengaja. Sarah mendekat perlahan, mengabaikan peringatan Frank. Dia berjongkok dan dengan lembut membuka plastik itu. "Ya Tuhan," bisiknya, suaranya menghilang saat tangannya mulai gemetar. "Seseorang panggil Dr. Anderson sekarang." Max tidak selalu menjadi hantu. 8 tahun sebelumnya, dia adalah yang terbaik dari unit K9 Batalion Ranger ke-75 di Afghanistan. Pawangnya, Sersan Staff James Wilson, telah melatihnya sejak dia masih kecil. Bersama-sama mereka telah menemukan lusinan IT dan menyelamatkan banyak nyawa orang Amerika. Max masih ingat bau semir sepatu bot dan bubuk mesiu, beratnya perlengkapan taktis di punggungnya dan tangan lembut yang akan menggaruk di belakang telinganya setelah misi yang berhasil. Itu sebelum ledakan yang mengambil segalanya. Patroli rutin di luar Kandahar berubah mematikan ketika pemberontak meledakkan bom di pinggir jalan. Max telah merasakan ada sesuatu yang salah beberapa detik sebelumnya, tetapi peringatannya terlambat. Ledakan itu melemparkannya sejauh 6 meter dan menewaskan 2 tentara secara instan. James, terluka parah, dievakuasi, sementara Max yang tidak sadarkan diri dirawat di rumah sakit lapangan. Di sanalah dia pertama kali bertemu Sarah Mitchell. Meskipun keduanya tidak akan mengingat pertemuan singkat mereka sampai jauh kemudian. Dia adalah perawat tempur yang mengangkat pecahan peluru dari sisinya dan berbisik kata-kata penyemangat saat dia terombang-ambing dalam kesadaran. Militer menyatakan Max terlalu trauma untuk melanjutkan dinas, meskipun ada janji untuk menyatukannya kembali dengan James. Max malah diadopsi oleh sebuah keluarga Phoenix, yang tidak siap untuk seekor anjing, dengan luka perang yang terlihat dan tidak terlihat. Sarah Mitchell membawa luka-lukanya sendiri dari Afghanistan. 3 penugasan sebagai perawat tempur telah menunjukkan kepadanya sisi terburuk dan terbaik dari kemanusiaan. Dia kehilangan tunangannya, bukan karena tembakan musuh tetapi karena jarak yang diciptakan perang di antara mereka. Ketika dia kembali ke Amerika, dia menemukan bahwa dia hamil, tetapi stres dan tekanan fisik dari penugasan menyebabkan keguguran. Kehilangan itu membuatnya kosong. Sekarang, pada usia 34 tahun, dia bekerja shift malam di UGD Esteluk, tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil dengan dinding yang cukup tipis untuk mendengar tetangga bertengkar melalui mereka. Dr. Robert Anderson, Bob tua bagi para staf, telah membawa Sarah di bawah sayapnya ketika dia bergabung dengan Esteluk. Pada usia 58 tahun, dengan rambut abu-abu dan garis senyum permanen yang terukir di sekitar mata sinis, dia telah melihat semuanya 2 kali, bercerai dan menghitung mundur hingga pensiun. Dia mengenali dalam diri Sarah dedikasi yang sama yang telah merenggut pernikahannya. Dia mencoba, tanpa berhasil, untuk mengajarinya untuk sedikit kurang peduli. Phoenix di bulan Juli terasa seperti di dalam tungku. Sementara penduduk kaya melarikan diri ke rumah mewah ber-AC di Scottsdale, Esteluk dipenuhi dengan korban sengatan panas, sebagian besar orang tua dan tunawisma yang tidak punya tempat yang sejuk untuk pergi. Rumah sakit, kekurangan staf dan kekurangan dana, melayani komunitas kelas pekerja yang terlalu sering diabaikan. Fajar menyingsing di Phoenix seperti telur yang retak, kuning dan panas. Bahkan pada pukul 5.30 pagi, Max muncul dari tempat persembunyiannya di bawah dermaga pemuatan toko kelontong Monontoya, menyingkirkan debu dari bulunya. Malam itu gelisah, dipenuhi dengan ledakan hantu yang hanya bisa dia dengar. 8 tahun berlalu dari perang, dan masih saja ingatan menyergapnya seperti kombatan musuh. Rutinitas paginya tidak pernah berubah. Pertama air dari keran bocor di belakang restoran Cina di Camelback Road, kemudian patroli hati-hati di wilayahnya, 6 blok lingkungan kelas pekerja di mana kebanyakan orang mengabaikannya atau meninggalkan sisa makanan. Beberapa orang memanggilnya anjing hantu karena kemampuannya untuk muncul dan menghilang seperti asap. Beberapa orang memperhatikan sikap militernya atau tato yang memudar di telinganya. Lebih sedikit lagi yang mencoba mendekatinya. Hari ini, rasa lapar mendorongnya ke tempat sampah di belakang Sunset View Apartments. Kompleks itu pernah mengalami masa kejayaan. Plester berjatuhan dari sudut-sudut dan unit AC meneteskan air mata terus-menerus ke tanah yang kering,
Tetapi penghuni sering membuang makanan yang sangat baik menurut standar Max. Saat dia berbelok ke sudut gang, sebuah ingatan menyergapnya, bau logam terbakar dan darah, suara James meneriakkan perintah saat dunia meledak di sekitar mereka. Max berhenti, bulu kuduknya berdiri, menunggu kilas balik itu berlalu. 8 detik, itulah berapa lama biasanya mereka berlangsung. 8 detik berada di sana, merasakan panas gurun dan mencicipi pasir. Ketika kenyataan kembali, suara baru menarik perhatiannya, tangisan lemah dan merengek, hampir tidak terdengar, datang dari belakang tempat sampah. Max mendekat dengan hati-hati, telinga ke depan, mata yang baik memindai ancaman. Hidungnya berkedut pada aroma asing namun secara naluriah penting, darah, kelahiran, dan bayi manusia. Di belakang tempat sampah terletak sebuah kantong sampah hitam yang robek, sebagian terbuka, sebagian di dalam, seorang bayi perempuan yang baru lahir, tali pusar masih terpasang, dibungkus dengan handuk berlumuran darah. Dia tidak banyak bergerak, kulitnya berubah menjadi warna kebiruan. Dalam cahaya pagi, Max mengenali keheningan yang mendahului kematian. Dia telah melihatnya terlalu sering untuk tidak tahu. Sesuatu yang kuno dan mendalam berkobar dalam dirinya. Mungkin itu adalah pelatihannya untuk melindungi kehidupan manusia, atau mungkin sesuatu yang lebih mendasar. Dia memeriksa tas itu dengan lembut, memastikan penemuannya. Bayi itu mengeluarkan tangisan lemah lainnya, lebih seperti bisikan daripada teriakan. Max membuat keputusan yang sebenarnya bukan keputusan sama sekali. Dengan presisi yang hati-hati, dia mengambil ujung tas di antara giginya, mengangkatnya dan mulai berjalan. Beratnya tidak sebanding dengan perlengkapan taktis yang pernah dia bawa. Tanggung jawabnya, bagaimanapun, terasa sangat besar. Dia tahu kemana harus pergi. Selama 3 tahun di jalanan, dia telah mempelajari geografi belas kasihan manusia. Rumah sakit St. Luke berdiri 20 blok jauhnya. Dia telah mengitarinya berkali-kali di malam hari, tertarik oleh beberapa hubungan yang terlupakan dengan tenda medis dan tangan yang pernah merawat luka-lukanya. Kadang-kadang dia akan menonton ambulans tiba, menangkap sekilas berangkar dan personel berseragam yang memicu ingatan yang terfragmentasi. Perjalanan itu tidak akan mudah. 20 blok berarti menyeberangi jalan-jalan utama, menghindari mobil dan menavigasi melalui area di mana manusia mungkin mencoba menghentikannya. Tetapi berat tas di antara giginya menahannya pada saat itu, menjaga kilas balik tetap terkendali. Max bergerak dengan tujuan, menggunakan ganggang dan jalan-jalan samping bila memungkinkan. Panas pagi semakin meningkat setiap menit berlalu, menjanjikan hari musim panas yang brutal lainnya. Di Apache Boulevard, dia menunggu dengan sabar sinyal penyeberangan, perilaku yang menyebabkan seorang wanita di halte bus melakukan pemeriksaan ganda. Lihatlah itu, gumamnya, kepada siapapun secara khusus. Anjing itu sedang menunggu lampu. Bayi itu terdiam, yang Max tahu tidak baik. Dia mempercepat langkahnya, mengabaikan rasa sakit di bagian belakangnya, tempat pecahan peluru pernah menembus otot. Rasa sakit adalah teman lama. Dia tahu bagaimana berfungsi meskipun demikian. Di Fillmore Street, seorang pembawa surat pria melihatnya dan menunjuk, "Hei, anjing itu membawa sesuatu." Max tidak menghentikan langkahnya bahkan ketika pria itu mulai mengikuti. Rumah sakit sekarang berjarak 8 blok. Ingatan berkedip saat dia berlari melewati rumah sakit lapangan di Kandahar. Bau antiseptik dan darah, tangan lembut seorang perawat berambut merah yang berbicara dengan lembut sambil mengeluarkan logam dari dagingnya. Berat tas menariknya kembali ke masa kini, ke misinya. 6 blok dari rumah sakit, bencana hampir terjadi. Sekelompok remaja dengan skateboard berbelok di sudut, hampir bertabrakan dengan Max. Sebuah papan bergemertak di sisinya, membuatnya kaget. Dia berhasil mempertahankan cengkeramannya pada tas berharga itu, tetapi harus masuk lalu lintas untuk menghindari para remaja. Sebuah taksi berhenti mendadak, beberapa inci darinya, pengemudi membunyikan klaksonnya. "Anjing gila," teriak pria itu. Tetapi Max sudah berada di seberang jalan, jantung berdebar-debar, fokus sepenuhnya pada tujuannya. Pendekatan terakhir ke St. Luke membawanya melewati taman kecil rumah sakit tempat pasien di kursi roda kadang-kadang duduk di bawah naungan pohon-pohon tahan kekeringan. Seorang petugas melihatnya dan menunjuk. Apakah anjing itu membawa sesuatu? Max mengabaikan perhatian yang meningkat. Pintu masuk rumah sakit sekarang terlihat, pintu geser otomatis yang terbuka ketika manusia mendekat. Dia harus mengatur waktunya dengan tepat atau menunggu seseorang masuk atau keluar. Keberuntungan menyukainya. Sepasang suami istri lansia muncul, pintu-pintu itu terbuka. Max melesat maju, menyelinap melewati mereka ke lobi ber-AC.
Ubin dingin di telapak kakinya terasa asing setelah trotoar yang terik. Di dalam, kekacauan segera meletus. Seorang resepsionis berdiri menunjuk, "Anjing, ada seekor anjing di sini." Petugas keamanan Frank Miller, yang sedang menikmati kopi paginya, hampir menjatuhkan cangkirnya. Apa-apaan? Max tidak ragu-ragu. Naluri dan ingatan membawanya lebih jauh ke dalam rumah sakit, melewati meja resepsionis dan menuju departemen darurat. Manusia berhamburan di hadapannya, beberapa berteriak, yang lain meraih telepon. Aroma antiseptik dan penyakit memenuhi lubang hidungnya, bercampur dengan ingatan yang terlupakan tentang tenda medis dan triase. Seseorang tangkap hewan itu, sebuah suara memanggil. Tetapi Max bergerak dengan efisiensi yang pernah membuatnya menjadi kebanggaan unitnya, menyusuri koridor, melewati lemari persediaan, menuju jantung bangunan, tempat dia merasakan dia harus berada. Dia berbelok di sudut dan menemukan dirinya di ruang santai kecil. 3 perawat duduk dengan cangkir kopi, membeku sesaat karena terkejut dengan penampilannya, 2 melompat, wajahnya khawatir. "Usir dia dari sini," teriak seseorang. Tetapi yang ketiga, berambut merah, dengan mata lelah yang telah melihat terlalu banyak, tetap duduk mempelajarinya dengan intensitas yang menembus kelelahannya. Sesuatu tentang aromanya memicu ingatan yang jauh, tangan lembut, kata-kata lembut, rasa sakit yang mereda. Sarah Mitchell melihat melampaui bulu kusut dan bekas luka. Dia melihat kecerdasan di matanya, tujuan dalam pendiriannya. "Tunggu," dia berkata kepada rekan-rekannya, berdiri perlahan, dia membawa sesuatu. Max berdiri teguh saat dia mendekat, mengenali sesuatu yang tidak bisa dia tempatkan. Ketika dia berjarak 90 cm, dia dengan lembut menurunkan tas itu ke lantai, lalu melangkah mundur, mempertahankan kontak mata. Misinya hampir selesai. Sarah Mitchell berlutut di samping kantong plastik hitam, naluri perawatnya. Mengesampingkan keraguan apapun. Anjing German Shepherd mengawasinya dengan intensitas yang mengerikan, tubuhnya yang terluka ditahan dalam keheningan yang sempurna meskipun ada keributan di sekitar mereka. "Hati-hati, Sarah," memperingatkan Nancy, perawat yang lebih tua yang melompat. "Anjing itu bisa berbahaya." Sarah hampir tidak mendengarnya. Dia dengan lembut membuka tas itu dan napasnya tercekat di tenggorokannya. Di dalamnya terletak seorang bayi perempuan yang baru lahir, kulitnya diwarnai dengan biru berbahaya, tali pusar masih terpasang dan diikat secara kasar dengan apa yang tampak seperti tali sepatu. Bayi itu tidak bergerak. Ya Tuhan, Sarah tersentak. Bertahun-tahun pelatihan darurat mulai berlaku. Panggil kode, panggil Dr. Anderson dan tim NICU ke sini sekarang. Ruangan itu meledak menjadi gerakan. Nancy bergegas ke telepon, sementara perawat ketiga, Tyler, berlari menuju departemen darurat. Sarah dengan hati-hati mengangkat bayi kecil itu dari tas. Bayi itu dingin saat disentuh, hipotermia meskipun panas musim panas, dan hampir tidak bernapas. "Ayo, sayang," bisik Sarah, menimang bayi yang baru lahir itu di dadanya untuk kehangatan sambil memeriksa tanda-tanda vital. "Tetaplah bersama kami." Dalam hitungan detik, ruangan itu dipenuhi dengan personel medis. Dr. Anderson tiba pertama, wajahnya beralih dari iritasi menjadi perhatian yang terfokus saat dia menilai situasi. "Dari mana asalnya?" Dia mulai. "Anjing itu membawanya," Sarah menjelaskan, mengangguk ke arah Max yang tetap berada di sudut mengamati proses dengan minat yang waspada. "Dia hipotermia, bradikardia, upaya pernapasan minimal. Tali pusar menunjukkan dia berusia kurang dari 24 jam. Dr. Anderson tidak membuang waktu untuk mempertanyakan keadaan luar biasa, bawa dia ke NICU, segera mulai protokol penghangatan, cairan 4, glukosa, dan antibiotik. Seseorang panggil keamanan dan polisi. Saat mereka membawa bayi itu pergi, Sarah merasa enggan untuk pergi. Sesuatu tentang anjing itu menarik perhatiannya, sesuatu yang familiar yang tidak bisa dia tempatkan. Petugas keamanan Frank Miller tiba, radio di tangan. "Itu anjing yang lari masuk," dia membenarkan. "Aku akan memanggil pengendali hewan." "Tunggu," kata Sarah, mengejutkan dirinya sendiri. Dia menyelamatkan nyawa bayi itu. Frank tampak skeptis. "Dia anjing liar, Sarah, mungkin berbahaya." Anjing itu tidak bergerak, matanya tertuju pada Sarah dengan kecerdasan yang tampak hampir manusiawi. Terlepas dari penampilannya yang terluka, dia tidak menunjukkan agresi. Sarah mendekat perlahan, tangan terulur. Max tetap diam membiarkannya mendekat. "Dia tidak akan menyakiti siapapun," katanya dengan pasti.
Saat tangannya mendekati kepalanya, Max sedikit menunduk, membiarkannya menyentuhnya. Kontak itu mengirimkan rasa deja vu yang aneh melalui Sarah. Jari-jarinya menemukan area yang terangkat di belakang telinganya dan rasa ingin tahu membuatnya membelah bulu yang kusut. Di sana, sebagian tersembunyi, adalah nomor tato dan lambang yang langsung dia kenali dari masa militernya. Dia anjing militer, dia bernapas, Afghanistan, penugasan mungkin. Lihat tato ini. Frank mengintip lebih dekat tetapi menjaga jaraknya. Bagaimana dia bisa berakhir di sini? Pikiran Sarah berlomba dengan ingatan yang terfragmentasi. Sebuah rumah sakit lapangan di luar Kandahar, seekor anjing yang terluka dibawa masuk setelah ledakan IT. Mungkinkah itu hewan yang sama? Waktunya akan tepat. Tapi bagaimana kemungkinannya? Aku harus memeriksa bayi itu, katanya akhirnya. Bisakah kau memastikan tidak ada yang membawanya, setidaknya sampai aku kembali? Frank menghela napas tetapi mengangguk 20 menit. Sarah, lalu aku akan memanggil pengendali hewan. Di lantai atas Dinicu, kekacauan yang terorganisir mengelilingi bayi yang baru lahir yang ditinggalkan. Dr. Anderson mengarahkan tim dengan presisi efisien yang membuatnya dihormati di seluruh rumah sakit. Bayi itu telah diinkubasi, selimut penghangat dipasang dan saluran 4 dibuat. Bagaimana keadaannya? Tanya Sarah, kembali ke peran profesionalnya. Kritis tetapi merespons, jawab Dr. Anderson. Suhu inti adalah 31 derajat Celcius. 1 jam lagi di luar dan kita akan melakukan percakapan yang berbeda. Dia melirik Sarah. Polisi sedang dalam perjalanan. Di mana ibunya? Tidak diketahui. Anjing itu baru saja membawanya masuk. Alis Dr. Anderson terangkat. Itu satu untuk buku-buku. Dia merendahkan suaranya. Sarah, bayi itu lahir di suatu tempat dalam 12 jam terakhir. Tidak ada kelahiran di rumah sakit. Tali pusar tidak dijepit secara profesional. Seseorang melahirkan dan kemudian memasukkan bayi itu ke dalam kantong sampah. Implikasinya menggantung berat di udara. Sarah mengangguk, tenggorokannya menegang. Aku tahu. Polisi perlu mengambil pernyataanmu. Ini pengabaian yang terbaik, percobaan pembunuhan yang terburuk. Sarah mengamati dada kecil itu naik dan turun dengan setiap napas yang dibantu ventilator. Anjing itu tahu membawanya ke sini. Bagaimana itu mungkin? Sebelum Dr. Anderson dapat menjawab, 2 petugas polisi Phoenix memasuki ruang antinisu. Detektif Marcus Reed, seorang pria bertubuh tegap dengan rambut beruban sebelum waktunya, memperkenalkan dirinya dan rekannya. Petugas Jennifer Oaks, kami mengerti. Kau memiliki bayi yang ditinggalkan, Reed menyatakan. Notebook sudah di tangan. Sarah dan Dr. Anderson menjelaskan keadaan luar biasa. Ekspresi detektif Reed tetap netral, tetapi petugas Oaks tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Seekor anjing membawa bayi yang baru lahir dalam kantong sampah, ulangnya, seolah berharap dia salah dengar. Rekaman keamanan membenarkannya, kata Dr. Anderson. Anjing itu memasuki rumah sakit pada pukul 6.42 pagi sambil membawa tas itu. Di mana anjing itu sekarang? Tanya Reed. Keamanan memilikinya di bawah, jawab Sarah, dia tidak agresif. Bahkan dia anjing militer. Memiliki tato penugasan di telinganya. Ini menarik perhatian Reed. Militer, itu tidak biasa. Sebagian besar anjing dinas tetap bersama pawangnya atau diadopsi melalui saluran resmi, kecuali ada sesuatu yang salah. Sarah menyarankan. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa dia mengenal anjing ini entah bagaimana. Percakapan itu terganggu oleh seorang perawat yang bergegas masuk. Dr. Anderson, kami membutuhkanmu. Tekanan bayi menurun. Saat tim medis memfokuskan kembali pada bayi itu. Detektif Reed menoleh ke Sarah. Aku perlu melihat anjing ini dan lokasi yang tepat di mana bayi itu ditemukan. Kami juga membutuhkan kantong sampah untuk bukti. Sarah memimpin para petugas ke bawah, lega menemukan Max masih menunggu dengan sabar di samping Frank. Petugas keamanan itu tampak terkejut. Hal yang paling aneh, katanya, anjing itu tidak bergerak 1 inci pun, hanya duduk di sana seperti sedang bertugas atau sesuatu. Detektif Reed mendekat dengan hati-hati, tetapi Max tidak menunjukkan tanda-tanda takut atau agresi. Pelatihan militer, amati Reed. Lihat postur itu. Petugas Oaks tetap di dekat pintu. Haruskah kita memanggil pengendali hewan? Biarkan aku memeriksa sesuatu dulu, kata Reed, mengeluarkan ponselnya. Dia mengambil beberapa foto Max,
termasuk losiap tato telinga. Aku punya kontak di program anjing pekerja militer. Biarkan aku mengirimkan ini. Sementara Reed melakukan panggilan, Sarah berlutut di samping Max. Sesuatu tentang matanya menghantuinya, cara dia mengawasinya, seolah mencoba mengomunikasikan sesuatu yang penting. Ketika dia menyentuh sisi tubuhnya yang terluka, dia sedikit bersandar ke tangannya. "Kau menyelamatkan bayi itu?" bisiknya. "Bagaimana kau tahu?" Reed mengakhiri panggilannya dan bergabung kembali dengan mereka. Kontakku mengatakan tato itu mengidentifikasinya sebagai anjing pekerja militer yang dikerahkan ke Afghanistan pada tahun 2015. Namanya, Max, ditangani oleh Sersan Staf James Wilson, Resimen Ranger ke-75. Dia dilaporkan hilang dalam aksi setelah serangan Id pada tahun 2017. Hilang dalam aksi untuk seekor anjing? Tanya Frank. Itu terjadi. Reed menjelaskan, terkadang dalam serangan, anjing-anjing terpisah. Beberapa terbunuh, beberapa ditangkap. Yang ini jelas berhasil kembali ke Amerika. Entah bagaimana Sarah merasakan hawa dingin, meskipun kehangatan rumah sakit. Aku berada di Afghanistan pada tahun 2017 di rumah sakit lapangan dekat Kandahar. Seolah dipicu oleh kata-katanya, telinga Max terangkat ke depan. Ingatan Sarah mengkristal tiba-tiba, seekor anjing German Shepherd yang terluka dibawa masuk setelah ledakan Id. Pecahan peluru tertanam di sisi tubuh dan matanya. Dia telah membantu dokter hewan memegangi anjing itu saat mereka bekerja untuk menyelamatkannya. Itu dia, bisiknya. Aku merawatnya setelah ledakan. Sebelum siapapun dapat menjawab, pagar Sarah berbunyi mendesak. Nicu membutuhkannya kembali segera. Saat dia bergegas menuju lift, Detektif Reed memanggilnya. Bagaimana dengan anjing itu? Sarah ragu-ragu. Protokol rumah sakit secara ketat melarang hewan kecuali anjing dinas, tetapi meninggalkan Max ke pengendali hewan terasa salah pada tingkat yang tidak bisa dia artikulasikan. Aku akan bertanggung jawab untuknya, dia memanggil kembali, hanya sampai kita menyelesaikan ini. Di lantai atas, lebih banyak komplikasi menanti. Bayi itu telah stabil, tetapi Dr. Anderson menarik Sarah ke samping dengan berita buruk. Polisi menemukan mayat di Sunset View Apartments, seorang wanita muda, tampaknya bunuh diri. Mereka pikir dia adalah ibunya. Sarah merasakan lantai miring di bawahnya. Bagaimana mereka tahu bukti kelahiran anak baru-baru ini? Dan inilah yang mengejutkan, namanya Jessica Turner. Dia salah satu perawat kita. Sarah bekerja di pediatri. Apakah kau mengenalnya? Pikiran Sarah berlomba. Jessica Turner, pendiam, efisien, selalu sukarela untuk shift tambahan. Mereka kadang-kadang berbicara tetapi tidak dekat. Tidak ada yang menunjukkan bahwa wanita muda itu hamil atau dalam kesulitan. Dia menjaga dirinya sendiri. Sarah berhasil. Aku tidak tahu dia hamil. Dr. Anderson menjalankan tangan melalui rambutnya yang menipis. Tidak ada yang tahu. Rupanya, dia menyembunyikannya. Yah, polisi sedang mencoba menghubungi keluarganya, sekarang. Saat berita ini menetap padanya, seorang teknisi laboratorium mendekat dengan tablet. Kami menjalankan panel standar pada bayi itu, dia menjelaskan. Sesuatu yang menarik muncul, bayi memiliki golongan darah langka B negatif, sama sepertimu, perawat Mitchell. Sarah mengangguk tanpa sadar, masih memproses wahyu tentang Jessica. Kebetulan berbagi golongan darah dengan bayi yang baru lahir yang ditinggalkan hampir tidak terdaftar. Juga, teknisi melanjutkan, ada catatan di dalam tas. Polisi memiliki aslinya, tetapi mereka mengirimkan salinan. Dia menyerahkan cetakan kepada Sarah. Pesan tulisan tangan itu singkat tetapi menghancurkan. Namanya adalah harapan. Tolong temukan seseorang yang akan mencintainya. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Maafkan aku. Shift Sarah secara resmi berakhir 3 jam yang lalu, tetapi dia tetap di rumah sakit, tidak dapat melepaskan diri dari bayi yang ditinggalkan atau anjing yang telah menyelamatkannya. Di ruang panggilan kecil yang berdekatan dengan Niku, dia duduk di tepi tempat tidur, seragamnya kusut karena kekacauan hari itu, mengawasi Max yang berbaring waspada di kakinya. Administrasi rumah sakit dengan enggan mengizinkan anjing itu untuk tinggal setelah Sarah menandatangani beberapa surat pelepasan yang mengambil tanggung jawab penuh, dan setelah Dr. Anderson mengadvokasi atas namanya. Hanya sampai kita menyelesaikan ini, kata direktur rumah sakit dengan ketidaksetujuan yang jelas. Max tidak meninggalkan sisi Sarah sejak reuni mereka,
mengikutinya melalui koridor rumah sakit dengan presisi disiplin yang menarik tangga dari staf dan pasien. Kehadirannya melanggar banyak peraturan, tetapi tidak ada yang tampak bersedia untuk menantang wanita yang baru saja membantu menyelamatkan bayi yang baru lahir yang ditinggalkan atau anjing yang bertanggung jawab atas keajaiban itu. Detektif Reed telah berangkat untuk menyelidiki apartemen Jessica Turner tetapi berjanji untuk kembali dengan pembaruan. Sementara itu, Sarah telah melakukan beberapa panggilan sendiri ke kontak militer dari waktunya di Afghanistan, mencari informasi tentang Max dan pawangnya. Aku tahu ini terdengar gila, dia telah memberitahu mantan komandan komandonya melalui telepon, tapi aku pikir aku telah menemukan anjing German Shepherd dari insiden Kandahar itu, yang pawangnya terkena serangan IT. Tanggapan itu dijaga, tetapi tertarik. Catatan akan diperiksa. Panggilan akan dilakukan. Di dunia anjing pekerja militer, setiap hewan mewakili bukan hanya investasi yang signifikan tetapi seringkali pahlawan dalam haknya sendiri. Kemunculan kembali Max tentu akan menimbulkan pertanyaan. Ketukan lembut mengganggu pikiran Sarah. Dr. Anderson memasuki wajahnya, menunjukkan ketegangan hari yang luar biasa. Bayi stabil, dia melaporkan jatuh ke kursi di seberang Sarah bernapas sendiri. Sekarang pekerjaan lab terlihat menjanjikan. Dia melirik Max yang mengakuinya dengan sedikit memiringkan kepalanya. Hewan yang luar biasa. Dia ingat pelatihannya. Sarah berkata setiap beatnya. Dr. Anderson mengangguk dengan berpikir. Polisi menemukan jurnal Jessica. Reed menelepon untuk memberiku petunjuk. Ada penyebutan rumah sakit di dalamnya dan kau, Sarah meluruskan. Aku hampir tidak mengenalnya. Rupanya dia mengenalmu atau tahu tentangmu. Dia ragu-ragu. Ini belum resmi, tetapi Reed mengatakan Jessica diserang secara seksual di konferensi medis 9 bulan lalu. Dia tidak melaporkannya. Jurnal itu menunjukkan penyerangnya adalah Dr. William Prescott. Napas Sarah tercekat Dr. Prescott, kepala bedah di Phoenix Memorial, salah satu dokter paling terkemuka di Arizona. Reputasinya untuk kecemerlangan hanya cocok dengan koneksi politiknya. Itu tuduhan yang serius memang, dan yang akan sulit dibuktikan, terutama dengan Jessica yang pergi. Ekspresi Dr. Anderson menjadi gelap. Orang tuanya terbang masuk malam ini, uang lama dari Boston, rupanya. Reed mengatakan mereka telah menahan penasihat dan membuat kebisingan tentang tanggung jawab rumah sakit tanggung jawab. Putri mereka baru saja meninggal. Cucu perempuan mereka hampir meninggal juga, itulah mengapa pengacara terlibat. Dr. Anderson berdiri dengan lesu. Administrasi menginginkan pertemuan staf lengkap besok. Mereka khawatir tentang publisitas, seorang perawat yang bunuh diri, seorang bayi yang ditinggalkan dan sekarang anjing militer liar itu sirkus media yang menunggu untuk terjadi. Setelah dia pergi, Sarah duduk dalam diam, tanpa sadar, membelai kepala Max yang terluka. Anjing itu bersandar di kakinya, padat dan hangat. Kehadirannya membumikannya dengan cara yang belum pernah dia alami sejak kembali dari Afghanistan. Apa yang terjadi padamu setelah ledakan? Bisiknya. Bagaimana kau bisa berakhir di jalanan Phoenix? Max mengawasinya dengan mata baiknya, waspada dan tampaknya mengerti. Sarah ingat hewan yang terluka parah yang telah dia bantu rawat setelah serangan IT, ketakutan dalam rasa sakit tetapi masih mencoba untuk melakukan tugasnya bahkan di meja operasi. Dokter hewan telah membiusnya dengan berat, berkomentar bahwa kesetiaan seperti itu memilukan dan luar biasa. Ponsel Sarah berdering dengan pesan teks dari detektif Reed menemukan sesuatu yang menarik datang. Beberapa menit kemudian Reed tiba dengan kotak kardus berlabel bukti dan ekspresi bermasalah. Orang tua Jessica mendarat lebih awal, katanya, tanpa basa-basi, di sana di Phoenix Memorial bertemu dengan administrasi dan Dr. Prescott, perut Sarah menegang. Memang mengkhawatirkan, apalagi kita menemukannya di apartemen. Jessica. Reed membuka kotak itu dan mengeluarkan beberapa barang, setumpuk buku catatan, sebuah USB, dan sebuah map Manila. Jessica sangat metodis. Dia mendokumentasikan semuanya, penyerangan itu, kehamilannya, dan keputusannya untuk. Dia berhenti, melirik Max. Keputusannya tentang bayi itu. Apa maksudmu? Reed mengambil sebuah buku catatan bersampul biru. Ini dari 2 bulan lalu. Dia menulis tentang melihat seekor anjing gembala Jerman liar di dekat kompleks apartemennya. Dia mengenalinya sebagai anjing militer dari perilakunya. Dia mulai meninggalkan makanan untuknya. Sarah menatap Max yang tetap dia memperhatikan Reed dengan minat yang tampak jelas. Dia melacak gerakannya, rutinitasnya. Dia tahu dia secara teratur berkeliling rumah sakit ini.
Reed membolak-balik buku catatan itu. Catatan ini dari 3 minggu lalu. Anjing itu mengingatkanku pada perawat Mitchell, terluka oleh perang tetapi masih melayani orang lain, masih berusaha melakukan kebaikan di dunia yang kejam. Sarah merasakan hawa dingin. Dia merencanakan ini, menggunakan Max untuk membawa bayinya ke sini. Sepertinya begitu. Catatan terakhirnya menunjukkan dia secara khusus ingin kamu menemukan bayinya. Suara Reed melembut. Dia mengagumimu. Sarah melihat sesuatu dalam dirimu yang memberinya harapan. Wahyu itu menimpa Sarah seperti beban fisik. Jessica Turner, seorang wanita muda yang hampir tidak dia perhatikan, telah mengamatinya, menemukan kesamaan antara dirinya dan seekor anjing militer liar. Kebetulan ini hampir terlalu berat untuk diproses. Ada lagi, lanjut Reed. USB itu berisi rekaman video. Jessica secara diam-diam merekam percakapan dengan Dr. Prescott setelah penyerangan itu. Dia mengancamnya, menyebutkan hubungannya dengan ayahnya. Ekspresi Reed mengeras. Mereka saling mengenal, Sarah. Ayah Jessica dan Prescott adalah teman lama, teman sekamar kuliah. Bahkan, implikasinya sangat mengejutkan. Apakah ayah Jessica sendiri membantu menutupi penyerangannya? Apakah itu sebabnya dia menyembunyikan kehamilannya? Mengapa dia akhirnya tidak melihat jalan keluar kecuali bunuh diri? Apa yang terjadi sekarang? Tanya Sarah. Itu sebagian tergantung padamu. Jessica meninggalkan surat yang menyebutmu sebagai wali pilihannya untuk bayi itu. Itu tidak mengikat secara hukum, tetapi dengan karakter orang tuanya yang sekarang dipertanyakan, itu dapat memengaruhi pengadilan. Sarah menatapnya. Aku? Dia ingin aku membesarkan anaknya? Menurut buku catatannya, dia telah mengamati Anda selama berbulan-bulan. Dia percaya kamu akan melindungi putrinya dari orang yang sama yang telah mengecewakannya. Reed mengangguk ke arah Max, dan dia percaya anjing itu akan menemukanmu, akan membawakan bayinya khusus untukmu. Seolah mengerti, Max bangkit dan bergerak mendekat ke Sarah, menempel di kakinya. Kontak itu menenangkannya saat ruangan tampak miring. Ini berat, katanya. Aku tahu. Aku seharusnya belum menunjukkan ini padamu sekarang, tetapi dengan orang tua Jessica yang sudah bergerak, aku pikir kamu harus bersiap. Dia menuju pintu. Istirahatlah, Sarah. Besok akan rumit. Tidur terbukti mustahil. Sarah memeriksa bayi Hope setiap jam, memperhatikan dada kecil itu naik turun, mengagumi rangkaian peristiwa yang telah membawa bayi ini ke dalam perawatannya. Saat kunjungan tengah malamnya ke NICU, Dr. Anderson menemukannya berdiri di samping inkubator. Kamu harus pulang, katanya dengan lembut. Kamu sudah di sini hampir 24 jam. Aku tidak bisa meninggalkannya, jawab Sarah, mengejutkan dirinya sendiri dengan keyakinan dalam suaranya. Dr. Anderson mengamatinya untuk waktu yang lama. Jessica memilih dengan baik, katanya akhirnya. Tapi Sarah, kamu perlu memahami apa yang berpotensi kamu hadapi. Orang tuanya kaya, memiliki koneksi. Mereka akan berjuang untuk hak asuh. Mereka tidak cukup peduli untuk memperhatikan putri mereka hamil dan ingin bunuh diri. Itu tidak akan menjadi masalah di pengadilan keluarga. Mereka adalah kerabat biologis. Sarah menunduk menatap bayi yang sedang tidur itu. Dia punya nama, Tahu, Hope. Dr. Anderson mengangguk. Sesuai. Dia ragu-ragu, bagaimana dengan anjing itu? Max pergi kemanapun aku pergi, Bob. Dia menyelamatkan hidupnya, dan aku pikir dia menyelamatkan hidupku juga. Dia tidak menguraikan kepastian yang tumbuh bahwa penampilan Max telah menariknya kembali dari jurangnya sendiri, keputusasaan senyap yang telah menjadi hidupnya sejak Afghanistan. Setelah 1 jam lagi istirahat gelisah di ruang jaga, Sarah membuat keputusan. Bersama Max di sisinya, dia turun ke ruang bawah tanah rumah sakit tempat kantor keamanan berada. Frank Miller mendongak dari monitornya dengan terkejut, kamu masih di sini dengan Wonder Dog. Aku lihat. Aku butuh bantuan, Frank. Bisakah kamu memutar rekaman keamanan dari pagi ini? Saat Max masuk, Frank mengangkat bahu dan mengetuk ke yardnya. Sudah mengantre, sudah menunjukkannya kepada semua orang. Belum pernah melihat yang seperti itu dalam 30 tahun pekerjaan keamanan. Video buram itu menunjukkan pintu masuk rumah sakit. Pukul 6:42 pagi. Max muncul di bagian bawah bingkai, tas hitam terlihat jelas di mulutnya.
Dia menunggu dengan sabar saat pasangan lansia keluar, lalu menyelinap melalui pintu yang menutup. Rekaman itu mengikuti jalannya yang disengaja melalui rumah sakit, menghindari koridor utama jika memungkinkan, menuju dengan ketepatan yang menakutkan menuju ruang istirahat staf tempat Sarah sedang beristirahat. Dia tahu persis kemana dia pergi, komentar Frank. Langsung ke kamu. Sarah menonton rekaman itu lagi, memperhatikan sikap militer Max meskipun terluka. Bisakah kamu memeriksa kamera eksterior? Lihat dari mana dia berasal. Frank memutar melalui beberapa tampilan sampai mereka melihat Max mendekati rumah sakit dari timur, bergerak dengan tujuan, meskipun pincang. Tidak bisa melacaknya lebih jauh dari Apache Boulevard. Disitulah kamera kita berakhir, kata Frank. Sarah berterima kasih padanya dan menuju pintu keluar, Max mengikuti dari belakang. Udara malam menghantamnya seperti tungku bahkan pada pukul 3 pagi. Phoenix di bulan Juli tidak menawarkan kelegaan dari panas. Mobilnya, diparkir di tempat parkir staf, telah menjadi oven. Dia menurunkan semua jendela sebelum memberi isyarat agar Max melompat masuk. Rumah, katanya padanya, meskipun dia tidak yakin apakah kata itu berarti apapun baginya. Apartemennya di Tempe berjarak 15 menit berkendara dari rumah sakit, sebuah apartemen satu kamar tidur sederhana di kompleks yang sebagian besar dihuni oleh mahasiswa dan staf rumah sakit. Saat dia masuk ke tempat yang ditugaskan, keraguan tiba-tiba mencengkeramnya. Apa yang dia lakukan? Membawa anjing militer liar ke apartemennya? Apa yang dia pertimbangkan? Berpotensi mengambil tanggung jawab atas bayi yang ditinggalkan? Max menunggu dengan sabar dia membuka pintu mobil, lalu mengikutinya menaiki tangga eksterior ke unit 214. Dia memasuki apartemen dengan hati-hati, melakukan apa yang tampak seperti penyisiran keamanan kamar demi kamar, sebelum menetap di dekat pintu. Kamu bisa santai, kata Sarah padanya, menjatuhkan kuncinya di konter. Kita aman di sini. Dia mandi cepat, air panas menghilangkan sebagian ketegangan hari itu. Ketika dia muncul dengan celana pendek tidur dan kaos tentara pudar, dia menemukan Max masih di posnya di dekat pintu. Pemandangan itu membuat tenggorokannya tercekat tanpa terduga. Sudah berapa lama sejak ada yang berjaga di tempat tidurnya? Kamu bisa tidur di tempat tidur, katanya, menepuk tepi kasurnya. Max memiringkan kepalanya, mempertimbangkan, lalu mendekat dan menetap di lantai di samping tempat tidur sebagai gantinya, cukup dekat untuk melindungi tetapi menjaga disiplin. Sarah tersenyum meskipun dirinya sendiri. Tidur datang lebih mudah dari yang diharapkan. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, tidak ada mimpi buruk yang mengganggu istirahatnya. Ketika cahaya pagi menyaring tirainya, Sarah bangun dengan perasaan anehnya segar, meskipun hanya 4 jam tidur. Max sudah waspada, mengawasinya dengan satu mata yang baik. Kita perlu memeriksamu, katanya padanya, memperhatikan bulu kusut dan bekas luka lama yang membutuhkan perawatan yang tepat. Dan aku butuh kopi, banyak. Ponselnya berdering dengan pesan teks dari Dr. Anderson. Orang tua Jessica tiba. Pertemuan pukul 10 pagi. Bawa anjing itu. Sarah mengerutkan kening pada permintaan aneh itu tetapi membalas dengan konfirmasinya. Setelah sarapan cepat, di mana Max dengan sopan menerima telur orak-arik tetapi menolak roti panggang, dia menemukan tali anjing tua di lemari, sisa dari menjaga anjing untuk seorang kolega bertahun-tahun sebelumnya. Max mengizinkannya untuk memasangnya ke kerahnya tanpa protes. Perjalanan kembali ke rumah sakit Santo Lucas tegang dengan antisipasi. Sarah tidak bisa berhenti memikirkan Jessica Turner, seorang wanita muda yang hampir tidak dia perhatikan, dan keyakinan luar biasa yang dia tempatkan pada seekor anjing liar dan seorang perawat trauma yang hampir tidak dia kenal. Sayap administrasi rumah sakit ramai dengan aktivitas yang tidak biasa. Ketika mereka tiba, Sarah melihat beberapa mobil van berita di tempat parkir dan resepsionis memberinya tatapan yang berarti saat dia masuk. Mereka menunggumu di ruang rapat, bisiknya. Ini cukup pertemuan. Memang, ruang konferensi besar itu dipenuhi melebihi kapasitas. Dr. Anderson berdiri di dekat kepala meja, di samping direktur rumah sakit dan penasihat hukum. Duduk berhadapan adalah pasangan tua berpakaian elegan, para Turner, Sarah menduga, diapit oleh dua pria berjas mahal, Detektif Reed dan petugas OAX menempati kursi di sepanjang dinding. Beberapa anggota Dewan Rumah Sakit melengkapi pertemuan itu. Semua percakapan berhenti ketika Sarah masuk bersama Max. Kuku anjing gembala Jerman itu berderit lembut di lantai yang dipoles saat mereka berjalan ke kursi kosong yang telah disiapkan Dr. Anderson untuk mereka. Mitchell, direktur rumah sakit memulai. Terima kasih telah bergabung dengan kami.
Ini adalah keadaan yang tidak biasa, untuk sedikitnya. Charles Turner, ayah Jessica, menatap dingin ke arah Sarah, lalu ke arah Max. Apakah kehadiran hewan itu diperlukan? Tanyanya. Aksen Bostonnya mengucapkan, sebenarnya. Ya, sela detektif Reed. Anjing itu penting untuk penyelidikan kami. Nyonya Turner menyeka matanya dengan sapu tangan bersulam. Putri kami, cucu perempuan kami. Ini adalah masalah keluarga yang harus ditangani secara pribadi. Putri Anda meninggalkan instruksi khusus, balas Reed, mengangguk ke arah Sarah. Dia ingin perawat Mitchell merawat bayi Hope. Gagasan yang menggelikan, bentak Charles Turner. Kami adalah kakek nenek anak itu, kami memiliki sumber daya, rumah yang layak. Apa yang bisa? Dia memandang Sarah dari atas ke bawah, seorang perawat lajang mungkin tawarkan? Dr. Anderson berdeham. Mungkin kita harus membahas entry jurnal Jessica terlebih dahulu, yang merinci mengapa dia merasa tidak dapat berpaling kepada keluarganya. Pengacara Charles Turner mengangkat tangan. Klien saya sedang berduka. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk membuat tuduhan berdasarkan tulisan seorang wanita muda yang jelas-jelas bermasalah. Bermasalah? Ya, setuju Reed, tetapi sangat jelas dalam mendokumentasikan alasan kesedihannya. Dia membuka sebuah folder termasuk banyak referensi ke Dr. William Prescott, yang saya pahami adalah teman dekat keluarga. Ketegangan di ruangan itu semakin meningkat. Nyonya Turner tampak pucat, sementara wajah suaminya memerah karena marah. Ini keterlaluan, Charles Turner memulai, tetapi istrinya menyentuh lengannya, membungkamnya. Apa sebenarnya yang Jessica tulis? Tanya Nyonya Turner pelan. Saat Reed mulai menguraikan isi jurnal, Max tiba-tiba menegang di samping Sarah. Telinganya tegak ke depan dan geraman rendah bergema di dadanya, suara agresif pertama yang dia dengar darinya. Semua mata beralih ke anjing itu, lalu mengikuti pandangannya ke pintu. Dr. William Prescott berdiri di sana, berpakaian rapi dengan setelan yang dibuat khusus, rambut peraknya ditata dengan sempurna. Maaf aku terlambat, katanya dengan halus. Lalu lintas sangat buruk. Ruang rapat berderak dengan ketegangan. Saat Dr. William Prescott melangkah masuk. Kepercayaannya, tampaknya tak tertembus. Geraman Max semakin dalam, suara itu bergetar melalui kaki Sarah, tempat anjing itu menempel padanya. Dia meletakkan tangan yang menenangkan di punggungnya, merasakan otot-otot itu menegang di bawah jari-jarinya. Aku tidak percaya kamu diundang ke pertemuan ini, Dr. Prescott, kata detektif Reed, bangkit dari kursinya. Prescott tersenyum tipis. Charles memanggilku. Sebagai teman keluarga. Kupikir kehadiranku mungkin membantu selama masa sulit ini. Dia bergerak untuk berdiri di belakang para Turner, meletakkan tangan di bahu Charles, dan sebagai kepala bedah di Phoenix Memorial, aku memiliki minat profesional dalam situasi yang tidak biasa ini. Sarah merasakan, alih-alih melihat reaksi Max, perubahan halus dalam postur tubuh, geraman itu mereda menjadi keheningan yang waspada. Anjing itu telah menilai ancaman dan sekarang menunggu, mengumpulkan informasi. Sarah mendapati dirinya meniru disiplinnya. Detektif Reed bertukar pandang dengan direktur rumah sakit, yang mengangguk dengan enggan. Dr. Prescott boleh tinggal, tetapi saya harus menekankan bahwa pertemuan ini menyangkut penyelidikan kriminal potensial. Ekspresi Prescott tidak goyah. Semakin banyak alasan bagi keluarga untuk mendapatkan dukungan. Dia menarik kursi di samping Nyonya Turner, yang tampak menciut pada kedekatannya. Reed melanjutkan ringkasan jurnal Jessica, dengan hati-hati netral dalam penyampaiannya. Almarhum mendokumentasikan banyak contoh pelecehan setelah dugaan serangan seksual di konferensi medis Arizona Oktober lalu. Dia menyebut Dr. Prescott secara khusus dan menjelaskan upaya untuk melaporkan insiden itu yang tidak dianjurkan. Oleh siapa? Tanya Sarah, tidak dapat menahan diri. Reed berkonsultasi dengan catatannya. Menurut entry ini, Jessica berbicara dengan ayahnya tentang insiden itu. Dia menulis bahwa dia mengatakan kepadanya bahwa mengajukan tuntutan akan menghancurkan karirnya, bahkan sebelum dimulai. Semua mata beralih ke Charles Turner, yang wajahnya menjadi kaku. Putriku bermasalah, katanya kaku. Dia memiliki riwayat ketidakstabilan emosi. Apapun yang dia tulis di jurnal itu mencerminkan persepsinya, bukan kenyataan. Apakah dia juga salah tentang kehamilannya? Tanya Sarah, suaranya pelan tapi tajam, tentang melahirkan sendirian, tentang menjadi sangat putus asa sehingga dia melihat bunuh diri sebagai satu-satunya pilihannya? Nyonya Turner mengeluarkan suara kecil yang patah.
Suaminya meraih tangannya, tetapi dia menariknya menjauh. Keadaan mental Jessica bukanlah masalah di sini, sela Prescott dengan halus. Kesejahteraan anaklah yang penting sekarang, dan tentu saja kita semua dapat menyetujui bahwa penempatan dengan kakek nenek yang penuh kasih adalah demi kepentingannya. Sarah membuka mulut untuk menjawab, tetapi Dr. Anderson menyentuh lengannya sebagai peringatan. Ini bukan waktunya untuk konfrontasi langsung, tidak ketika begitu banyak yang dipertaruhkan. Penasihat hukum rumah sakit, seorang wanita bermata tajam bernama Patricia Martinez, mengetukkan penanya ke buku catatan hukumnya. Detektif Reed, bagaimana status penyelidikan Anda terhadap kematian Jessica Turner? Aktif, jawab Reed. Kami memperlakukannya sebagai bunuh diri yang dipicu oleh peristiwa traumatis. Catatan yang dia tinggalkan cukup eksplisit tentang keadaan pikirannya dan keinginannya untuk putrinya. Catatan yang tidak memiliki kedudukan hukum, balas pengacara Turner. Klien. Saya adalah kerabat hidup terdekat bayi itu. Mereka stabil secara finansial, memiliki rumah yang cocok, dan dapat menyediakan semua yang dibutuhkan anak itu. Kecuali perlindungan dari pria yang menyerang ibunya, kata Sarah, tidak lagi bisa tetap diam. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Senyum Prescott tidak pernah goyah, tetapi matanya mengeras. Itu adalah tuduhan serius dan tidak berdasar, perawat Mitchell, yang dapat memiliki konsekuensi hukum yang signifikan bagi Anda dan rumah sakit ini. Sebelum ada yang bisa menjawab, alarm mulai berbunyi di seluruh gedung. Panggilan Dr. Anderson berdering secara bersamaan, diikuti oleh Sarah. Mereka bertukar pandang cemas sebelum Dr. Anderson menjawab panggilan masuk di telepon ruang rapat. Kode biru dinicu, dia mengumumkan sudah bergerak menuju pintu. Bayi Hope berhenti bernapas. Sarah langsung berdiri, Max bangkit bersamanya. Saat mereka bergegas keluar ruangan, dia mendengar kursi bergesekan saat yang lain mengikuti. Koridor rumah sakit kabur saat dia berlari menuju unit perawatan intensif neonatal, anjing gembala Jerman menjaga kecepatan sempurna meskipun pincang. Mereka tiba dan menemukan Nicu dalam kekacauan yang terkendali. Dr. Peterson, neonatolog, sedang melakukan kompresi dada pada bayi mungil itu sementara perawat menyiapkan obat-obatan dan menyesuaikan peralatan. Melalui kaca, Sarah bisa melihat monitor bayi menunjukkan fluktuasi irama jantung yang berbahaya. Apa yang terjadi? Dr. Anderson menuntut, memasuki ruang persiapan dan dengan cepat mengenakan perlengkapan pelindung. Kolaps kardiovaskular mendadak, jawab Dr. Peterson tanpa menghentikan kompresi. Dia stabil, lalu jatuh tanpa peringatan. Tidak ada penyebab yang jelas. Sarah merasakan ketakutan dingin menetap di perutnya. Bayi baru lahir memang bisa terdekompensasi dengan cepat, tetapi waktunya tampak terlalu kebetulan. Di belakangnya, para Turner dan Prescott telah tiba, menyaksikan melalui kaca, dengan ekspresi mulai dari keterkejutan hingga penilaian yang diperhitungkan, Max berdiri kaku di sampingnya. Perhatiannya tertuju bukan pada drama medis tetapi pada orang-orang di ruang persiapan, terutama Prescott. Sarah memperhatikan fokus anjing itu dan merasakan hawa dingin yang tidak ada hubungannya dengan AC rumah sakit. Di dalam Nicu, tim bekerja dengan efisiensi yang dipraktikkan. Obat-obatan diberikan, cairan didorong, tubuh mungil itu dipantau untuk setiap respons. Setelah 3 menit yang menyakitkan, seorang perawat berteriak, kita punya denyut nadi. Kelegaan kolektif menyapu ruang persiapan. Dr. Peterson terus bekerja menstabilkan bayi itu, sementara Dr. Anderson melangkah keluar untuk berbicara dengan kelompok yang berkumpul. Dia merespons, tetapi kita perlu menjalankan tes segera untuk menentukan apa yang menyebabkan kolaps. Matanya bertemu dengan mata Sarah, secara singkat mengomunikasikan sesuatu yang tidak terucapkan. Charles Turner melangkah maju. Kami ingin dia dipindahkan ke Phoenix Memorial. Mereka memiliki Nicu berperingkat teratas di negara bagian. Itu tidak mungkin saat ini, jawab Dr. Anderson tegas. Dia terlalu tidak stabil untuk dipindahkan. Sebagai kakek neneknya, kami bersikeras. Sebagai dokternya, saya menolak, potong Dr. Anderson, sikapnya yang biasanya lembut mengeras. Secara medis, itu akan berbahaya dan berpotensi fatal. Sementara konfrontasi ini terungkap, Sarah menyelinap ke dalam Nicu yang sebenarnya, ditarik oleh naluri profesional dan kekhawatiran yang lebih dalam dan lebih pribadi. Bayi Hope terbaring dikelilingi oleh peralatan, tubuh mungilnya berjuang untuk setiap napas meskipun dengan bantuan ventilator. Sarah memeriksa monitor, mencatat pola yang mengkhawatirkan dalam tanda-tanda vital. Dr. Peterson bergabung, suaranya rendah, kami menjalankan toksikologi. Presentasi ini tidak masuk akal,
Kalau tidak, Sarah membeku. Anda pikir dia diracuni? Saya pikir kita perlu mengesampingkannya. Waktunya mencurigakan, terutama dengan semua yang terjadi. Dr. Peterson melirik ke arah ruang persiapan. Kakek nenek itu tiba dan tiba-tiba pasien kita yang stabil jatuh. Di luar, langit menjadi gelap sebelum waktunya. Melalui jendela nicu, Sarah bisa melihat awan badai berkumpul, tidak biasa untuk Phoenix di bulan Juli, di mana musim hujan biasanya membawa badai yang dramatis tetapi singkat. Ini tampak berbeda, lebih mengancam. Kilat berkedip di kejauhan dan dalam beberapa menit hujan mulai mencambuk kaca. Dr. Anderson memasuki kembali nicu, ekspresinya muram. Kita perlu bergerak cepat. Keamanan sedang meninjau log pengunjung dan rekaman kamera dari jam terakhir. Jika seseorang memberikan sesuatu kepada bayi itu, guntur menggelegar di atas kepala begitu keras sehingga tampak mengguncang bangunan. Lampu berkedip sekali, 2 kali, lalu stabil. Generator cadangan siap jika kita kehilangan daya, lapor seorang perawat. Sarah tidak bisa mengalihkan pandangannya dari bayi yang tak berdaya itu. Aku seharusnya tetap bersamanya, bisiknya. Aku seharusnya tidak meninggalkannya sendirian. Ini bukan salahmu, Dr. Anderson meyakinkannya. Tapi aku membutuhkanmu untuk fokus. Bayi itu membutuhkan transfusi darah untuk membantu menstabilkannya. Golongan darahnya langka. B negatif, seperti milikku. Sarah sudah menggulung lengan bajunya, ambil apapun yang dia butuhkan. Saat persiapan dimulai untuk transfusi darurat, badai semakin hebat. Hujan menghantam jendela dan lampu rumah sakit terus berkedip-kedip dengan tidak menyenangkan. Melalui partisi kaca, Sarah bisa melihat para Turner terlibat dalam percakapan panas dengan administrator rumah sakit. Prescott berdiri sedikit terpisah, wajahnya tak terbaca, saat dia menyaksikan tim medis bekerja. Max tetap berada di ruang persiapan, setelah ditolak masuk ke nicu yang sebenarnya, meskipun ada protes Sarah. Perhatian anjing itu tidak pernah beralih dari koridor di luar, posturnya waspada terhadap potensi ancaman. Flebotomist selesai mengambil darah Sarah dan tim nicu memulai proses transfusi yang rumit. Tanda-tanda vital bayi Hope merespons hampir seketika, menguat dengan setiap menit yang berlalu. Panggilan yang bagus, Dr. Peterson bergumam kepada Dr. Anderson. Angkanya membaik. Di luar, guntur menggelegar lagi dan kali ini lampu padam sepenuhnya. Selama 3 detik yang menghentikan jantung, kegelapan menelan nicu sebelum generator cadangan berdengung untuk hidup, memulihkan daya keperalatan penting. Bangunan dikunci, seorang petugas keamanan mengumumkan melalui interkom, badai telah memadamkan listrik ke setengah sisi timur. Semua personel mempertahankan posisi sampai pemberitahuan lebih lanjut. Dalam pencahayaan darurat yang redup, Sarah memperhatikan sesuatu. Tonjolan kecil di kerah Max yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bergerak kembali ke ruang persiapan, dia berlutut di samping anjing itu memeriksa kulit yang lapuk. Sebuah kantong tahan air kecil dijahit ke lapisan, hampir tidak terlihat kecuali Anda tahu untuk mencarinya. Dengan jari gemetar, Sarah membuka kantong itu. Di dalamnya terdapat satu set tanda pengenal anjing militer dan foto bernoda air yang terlipat. Tanda pengenal itu milik Sersan Staf James Wilson, pawang Max. Foto itu menunjukkan Max yang lebih muda dan tidak terluka dengan seorang tentara yang tersenyum. Pegunungan gurun terlihat di latar belakang. Sarah membalik foto itu. Tertulis di bagian belakang dengan tinta yang memudar. Jika ditemukan, harap hubungi 60255501778. Max adalah pahlawan. Bawa dia pulang. Sebelum Sarah dapat memproses penemuan ini, ledakan guntur lain mengguncang bangunan. Kali ini Max bereaksi berbeda. Telinganya mendatar dan dia mulai terengah-engah dengan cepat. Sarah segera mengenali tanda-tandanya. Guntur memicu PTSD-nya, mengingatkannya pada ledakan di Afghanistan. Tidak apa-apa, nak, dia menenangkan, meletakkan tangannya dengan kuat di punggungnya. Kamu aman, kita tidak di sana lagi. Tapi, Max tidak tenang. Napasnya semakin cepat dan matanya yang baik melirik dengan panik ke sekeliling ruangan. Ketika guntur berikutnya menghantam, dia melompat tegak, rengekan bernada tinggi lolos darinya. Sarah bertindak berdasarkan naluri, mengingat pelatihannya dengan veteran perang yang menderita PTSD. Dia bergerak tepat di depan Max, menghalangi pandangannya ke jendela dan berbicara dengan suara yang tegas dan mantap. Perhatian, dia memerintahkan. Yang mengherankan, Max segera merespons, posturnya bergeser ke sikap kaku meskipun kesusahannya jelas. Mundur, prajurit,
Dia melanjutkan sambil mempertahankan kontak mata. Misi selesai, mundur. Secara bertahap, napas Max melambat. Dia tetap siaga, tetapi kepanikan di matanya mereda. Sarah tetap memegang bahunya, memberikan tekanan yang stabil. Dr. Anderson menyaksikan interaksi ini dengan keheranan yang tak terselubung. Bagaimana kamu tahu melakukan itu? Pengobatan tempur mencakup pengelolaan PTSD, jawab Sarah, tidak mengalihkan pandangannya dari Max. Badai petir memicunya, terdengar seperti ledakan melalui partisi kaca. Sarah bisa melihat para Turner dan Prescott menyaksikan adegan ini dengan ekspresi mulai dari rasa ingin tahu hingga penghinaan. Charles Turner sedang berbicara di teleponnya, memberi isyarat dengan penuh semangat meskipun penerimaan yang buruk disebabkan oleh badai. Dr. Peterson muncul dari inti nicu. Wajahnya suram. Layar tak talk awal menunjukkan jejak dioksin dalam sistem bayi. Itu adalah obat jantung, yang akan menyebabkan persis gejala yang kita lihat. Seseorang sengaja memberikannya padanya. Tuduhan itu menggantung di udara seperti listrik dari badai. Di luar, personel keamanan segera bergerak untuk menutup area tersebut sementara Detektif Reed, yang tetap diam mengamati sampai sekarang, melangkah maju. Aku butuh daftar semua orang yang memiliki akses ke bayi dalam 3 jam terakhir, dia menginstruksikan, dan maksudku semua orang. Saat penyelidikan diluncurkan di sekelilingnya, Sarah tetap berlutut di samping Max, tanda pengenal anjing itu digenggam di satu tangan. Tangannya yang lain masih menenangkan anjing yang gemetaran itu. Melalui jendela, kilat menerangi langit dalam kilatan cemerlang, masing-masing diikuti oleh guntur yang membuat Max tersentak, meskipun pelatihannya. Kita akan melewati ini, janjinya padanya. Kata-kata itu dimaksudkan untuk anjing, bayi, dan mungkin dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, kita akan melewati ini bersama-sama. Badai mengamuk di luar rumah sakit Santo Lucas, mengubah hari menjadi senja. Di dalam, badai jenis lain berkecamuk saat Detektif Reed secara sistematis mewawancarai semua orang yang memiliki akses ke bayi Hope selama jangka waktu kritis. Rekaman keamanan menunjukkan 17 individu yang berbeda memasuki nicu, termasuk dokter, perawat, staf kebersihan, dan, secara singkat, Charles Turner, yang bersikeras untuk melihat cucunya, meskipun protokol. Sarah tetap berada di dekat nicu, tidak mau meninggalkan bayi Hope tanpa perlindungan. Sekali lagi, Max agak tenang, meskipun setiap guntur masih menyebabkan telinganya mendatar. Tanda pengenal anjing itu terasa berat di saku Sarah, hubungan nyata dengan masa lalu Max dan pria yang telah melatihnya. Aku sudah menghubungi nomor itu, Detektif Reed memberitahunya dengan tenang, bergabung dengannya di ruang tunggu kecil. Itu masih aktif, milik James Wilson yang saat ini tinggal di Tucson. Jantung Sarah berdebar. Pawang Max, dia masih hidup. Reed mengangguk. Pensiun medis dari tentara, kehilangan kaki kanannya dalam ledakan id yang sama yang memisahkan dia dari Max. Dia telah mencari anjingnya selama 3 tahun. Reed menatap Max dengan hormat yang baru, mengatakan bahwa dia tidak pernah percaya laporan resmi bahwa Max meninggal di Afghanistan. Dia terus mencari bahkan setelah kembali ke negaranya. Pengungkapan itu menghantam Sarah seperti pukulan fisik. Selama ini Max telah hilang dan sendirian, sementara di suatu tempat di Arizona, pria yang mencintainya telah mencari. Kekejaman perpisahan mereka, tahun-tahun yang terbuang, terasa sangat berat. Apakah dia akan datang ke sini? Tanyanya. Sedang berkendara dari Tucson sekarang. Seharusnya tiba menjelang malam, dengan asumsi badai tidak menutup jalan raya. Reed ragu-ragu. Ada hal lain yang harus kamu ketahui. Administrasi rumah sakit mendapat tekanan dari keluarga Turner. Mereka mengancam akan menuntut jika bayi Hope tidak dipindahkan ke Phoenix Memorial setelah kondisinya stabil. Sarah menegang, dia sengaja diracun. Hal terakhir yang harus kita lakukan adalah memindahkannya. Aku setuju, tapi ini menjadi rumit secara politis. Reed merendahkan suaranya lebih jauh. Charles Turner baru saja menelepon Gubernur Harrison. Mereka teman golf, rupanya. Sebelum Sarah bisa menjawab, Dr. Anderson mendekat dengan ekspresi serius. Toksikologi mengkonfirmasi keracunan diosin. Seseorang memberikan dosis kecil tapi berpotensi mematikan. Jika kita tidak mengetahuinya saat itu. Dia meninggalkan kalimat itu belum selesai. Apakah kita tahu siapa? Tanya Sarah. Kamera keamanan menunjukkan beberapa orang di dekat inkubator, tetapi tidak ada bukti yang jelas bahwa ada orang yang memberikan obat secara tidak benar. Dr. Anderson menjalankan tangan melalui rambutnya yang mulai menipis.
Keluarga Turner bersikeras bahwa ini membuktikan St. Lucas lalai dan menuntut pemindahan segera. Itu membuktikan seseorang di sini mencoba menyakitinya, balas Sarah. Memindahkannya bisa jadi justru yang mereka inginkan. Implikasi itu menggantung berat di udara. Mungkinkah seseorang sengaja meracuni bayi yang baru lahir untuk membenarkan pemindahannya ke fasilitas lain? Pikiran itu hampir terlalu mengerikan untuk direnungkan. Keluarga Turner ada di kantor direktur sekarang. Dr. Anderson melanjutkan. Mereka membawa spesialis dari Phoenix Memorial yang siap bersaksi bahwa NICU kita tidak dilengkapi untuk menangani kasus seperti ini. Sarah merasakan amarah dingin membuncah di dalam dirinya. Ini bukan tentang perawatan medis. Ini tentang kendali, tentang membungkam tuduhan Jessica. Hati-hati, Sarah. Dr. Anderson memperingatkan. Mereka orang-orang kuat dengan pengaruh besar. Mereka orang-orang yang mengabaikan putri mereka ketika dia sangat membutuhkan. Sarah menjawab, orang-orang yang memilih reputasi daripada keadilan. Max, yang sedang beristirahat di kaki Sarah, tiba-tiba mengangkat kepalanya, telinganya tegak. Sesaat kemudian Sarah juga mendengarnya, suara-suara keras dari arah pintu masuk rumah sakit. Dia bergerak ke jendela, menghadap ke tempat parkir depan, Max mengikuti di belakangnya. Di bawah, meski hujan deras, kerumunan kecil telah berkumpul. Mobil-mobil van berita dengan antena satelit berjejer di jalan dan reporter dengan pakaian hujan berdiri di bawah payung. Kamera merekam. Seorang penjaga keamanan rumah sakit berusaha memindahkan mereka dari pintu masuk. Berita sudah keluar, kata Reed bergabung dengan Sarah di jendela. Tip anonim ke media tentang anjing pahlawan yang menyelamatkan bayi yang ditinggalkan dan upaya peracunan berikutnya. Anonim? Tanya Sarah. Reed mengangkat bahu. Bukan dari departemenku. Taruhanku pada seorang karyawan rumah sakit yang bersimpati pada situasi Jessica. Pintu lift terbuka dan Charles Turner muncul, diapit oleh istrinya, pengacara mereka, dan Dr. Prescott. Wajah mereka menjadi gelap ketika mereka melihat Sarah, Max, dan detektif Reed. Sirkus media ini sama sekali tidak pantas, Charles Turner memulai, aksen Bostonnya lebih kentara dalam kemarahan. Seseorang dengan sengaja menyensasionalkan tragedi keluarga pribadi. Privasi bukan perhatian Anda, ketika Anda menelepon gubernur, jawab Reed dengan nada datar. Wajah Turner memerah, saya hanya memastikan protokol yang tepat diikuti. Anak itu adalah cucu perempuan saya. Dia bersama keluarganya. Putri Anda tidak berpikir demikian, kata Sarah pelan. Dia memilih untuk melindungi Hope dari Anda. Nyonya Turner tersentak, seolah dipukul. Untuk pertama kalinya Sarah memperhatikan tangan wanita itu gemetar, pandangannya berulang kali mengarah ke Dr. Prescott, sebelum jatuh ke lantai. Margaret, masuk ke mobil, Charles memerintahkan istrinya dengan tajam. Diskusi ini tidak ada gunanya. Tetapi Nyonya Turner tetap terpaku di tempatnya, wajahnya, topeng keraguan. Charles, mungkin kita sebaiknya tidak sekarang. Nada bicaranya pecah. Tidak ada argumen. Prescott melangkah maju, sikapnya halus, profesional. Otorisasi transfer telah disetujui. Tim transportasi medis dari Phoenix Memorial akan tiba dalam 1 jam, jika cuaca memungkinkan. Dr. Anderson menggelengkan kepalanya. Saya belum mengizinkan transfer apapun sebagai dokter yang merawat bayi Hope. Direktur rumah sakit telah mengesampingkan wewenang Anda dalam masalah ini, Prescott menyela. Mengingat percobaan peracunan, dia setuju bahwa bayi itu membutuhkan keamanan dan perawatan lanjutan yang hanya dapat diberikan oleh Phoenix Memorial. Sarah merasakan lantai miring di bawahnya. Mereka akan mengambil Hope, menempatkannya di bawah pengaruh Prescott, di bawah kendali keluarga Turner. Semua yang ditakutkan Jessica akan terjadi. Ini belum berakhir, kata Reed tegas. Peracunan sedang dalam penyelidikan kriminal aktif. Memindahkan korban dari tempat kejadian dapat merupakan gangguan. Senyum Prescott tidak pernah mencapai matanya. Detektif, saya memahami kekhawatiran Anda, tetapi kebutuhan medis lebih diutamakan. Saya yakin penyelidikan Anda dapat berlanjut di Phoenix Memorial. Saat konfrontasi ini berlangsung, Sarah memperhatikan perilaku Max berubah secara halus. Anjing itu telah memposisikan dirinya di antara dia dan Prescott, posturnya waspada tetapi tidak agresif. Ketika Prescott memberi isyarat selama perkataannya, Max melacak gerakan itu dengan fokus seperti laser. Keributan tiba-tiba dari pintu masuk rumah sakit menarik perhatian semua orang. Seorang penjaga keamanan mengawal seorang pemuda melalui lobi,
seorang remaja basah kuyup karena hujan, memeluk ransel ke dadanya. Saya perlu bertemu Detektif Reed. Anak laki-laki itu bersikeras. Ini tentang Jessica Turner. Reed bergerak cepat untuk mencegat mereka. Saya Detektif Reed. Siapa kamu? Nama saya Tyler Manning. Saya memotong rumput di Sunset View Apartments. Anak laki-laki itu melirik gugup ke kelompok yang berkumpul, lalu melanjutkan dengan bisikan tergesa-gesa, Jessica Nona Turner, dia memberi saya ini minggu lalu, berkata, jika sesuatu terjadi padanya, saya harus membawanya ke polisi. Dia membuka resleting ranselnya dan mengeluarkan wadah plastik yang disegel. Ini laptopnya dan beberapa barang lainnya. Charles Turner melangkah maju. Itu properti putriku. Itu harus diberikan kepada kami. Tyler mundur, memeluk wadah itu dengan protektif. Dia secara khusus mengatakan untuk tidak memberikannya kepada orang tuanya, mengatakan mereka tidak dapat dipercaya. Tuduhan itu menggantung di udara seperti saraf yang terbuka. Nyonya Turner mengeluarkan suara kecil yang terluka, sementara wajah suaminya menjadi gelap karena amarah. Anda tidak punya hak, dia memulai, tetapi Reed turun tangan. Ini adalah potensi bukti dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, kata detektif itu menerima wadah dari Tyler. Itu akan dicatat dan diproses sesuai protokol. Di luar, kilat membelah langit, diikuti hampir seketika oleh suara petir yang memekakan telinga. Lampu rumah sakit berkedip-kedip dengan tidak menyenangkan. Max menempel di kaki Sarah, gemetar sedikit tetapi mempertahankan sikap disiplinnya. Kita perlu memeriksa Hope, kata Sarah kepada Dr. Anderson, putus asa untuk melarikan diri dari suasana yang tegang di lobi. Mereka baru mengambil beberapa langkah menuju lift ketika keributan di luar semakin intensif. Melalui pintu kaca, Sarah dapat melihat kru berita berusaha mewawancarai seseorang yang baru saja tiba, seorang pria dengan jaket basah kuyup berjuang dengan kruk di trotoar yang licin. Itu Wilson, kata Reed pelan, pawang Max. Sebelum ada yang bisa bereaksi, kepala Max tersentak ke arah pintu masuk. Seluruh tubuhnya menegang, telinganya tegak, perhatiannya terkunci pada sosok di luar. Sebuah erangan bernada tinggi keluar darinya, suara vokal pertama yang dia buat sejak memasuki rumah sakit bersama Hope. Max, bisik Sarah. Apakah itu dia? Apakah itu orangmu? Anjing itu gemetar karena emosi yang nyaris tidak terkendali tetapi tidak bergerak untuk berlari ke arah pintu masuk. Sebaliknya, dia menatap Sarah, lalu, kembali ke pintu, terjebak di antara mantan pawangnya dan wanita yang telah menjadi sekutu barunya. Charles Turner memanfaatkan momen gangguan ini. Kami akan memeriksa cucu perempuan kami, dia mengumumkan, menuju lift bersama Prestwick dan istrinya. Sarah bergerak untuk mengikuti, tetapi Dr. Anderson meraih lengannya. Biarkan aku yang menangani ini, katanya mendesak. Kamu perlu menangani itu. Dia mengangguk ke arah pintu masuk, di mana James Wilson sekarang terlihat melalui pintu kaca, mencari-cari di lobi dengan harapan putus asa. Sarah ragu-ragu, terpecah antara melindungi bayi Hope dan mengakui apa yang jelas dibutuhkan Max. Anjing itu terus merengek, dengan lembut, melihat antara Sarah dan pintu masuk. Pergi, desak Reed padanya. Aku akan mengawasi keluarga Turner. Momen ini telah datang selama 3 tahun untuk mereka berdua. Mengangguk, Sarah bergerak ke arah pintu masuk, Max menyamai langkahnya langkah demi langkah, meskipun agitasi yang jelas. Saat mereka mendekati pintu otomatis, pria di luar melihat mereka. Wajahnya berubah dengan ketidakpercayaan, kegembiraan, dan harapan yang menyakitkan. Max, dia memanggil suaranya, nyaris tidak terdengar melalui kaca dan hujan. Max, apakah itu kamu, nak? Gembala Jerman itu membeku, gemetar hebat. Sekarang Sarah berlutut di sampingnya, satu tangan menenangkan sisi tubuhnya yang terluka. Tidak apa-apa, bisiknya. Kamu bisa pergi kepadanya. Tidak apa-apa. Selama 3 detak jantung, Max tetap terpaku di tempatnya. Kemudian, saat pintu geser terbuka, dia melesat ke depan dengan gonggongan gembira yang bergema di seluruh lobi. Pertemuan kembali antara Max dan Sersan Staf James Wilson terbentang seperti adegan dari mimpi, baik surreal maupun sangat nyata. Gembala Jerman itu meluncurkan dirinya ke arah pawangnya. Entah bagaimana menahan kegembiraannya cukup untuk menghindari menjatuhkan pria itu dari keruknya. Wilson berlutut dengan satu lutut meskipun kaki prostetiknya melingkarkan lengan di tubuh anjing yang terluka, saat Max merengek dan gemetar di dekatnya. Aku tahu itu, Wilson terus mengulangi, suaranya pecah. Aku tahu kamu masih hidup.
Aku tidak pernah berhenti mencarimu, sobat. Sarah berdiri mundur, tenggorokannya tercekat karena emosi, menyaksikan fragmen keutuhan ini dipulihkan di dunia yang hancur. Staf rumah sakit dan pengunjung telah berhenti untuk menyaksikan momen itu, banyak yang secara terbuka menyeka air mata. Bahkan kru berita mempertahankan jarak yang terhormat, merekam dengan tenang tanpa pertanyaan yang diteriakan. Hujan terus turun di luar, tetapi di dalam lobi rumah sakit, waktu tanpa terhenti dalam gelembung kegembiraan murni ini. Max menjilati wajah Wilson, ekornya bergoyang begitu keras sehingga seluruh tubuhnya bergetar. Prajurit itu menyembunyikan wajahnya di bulu anjing itu, bahunya bergetar, dengan apa yang disadari Sarah adalah isakan tanpa suara. Ketika Wilson akhirnya mendongak, matanya menemukan mata Sarah. "Kamu menemukannya," katanya, suaranya serak karena emosi. "Kamu perawat yang menelepon." Sarah mendekat perlahan, berlutut di samping mereka. "Sebenarnya, dia menemukanku dan dia menyelamatkan nyawa bayi dalam prosesnya." Wilson memandang Max dengan kebanggaan bercampur kebingungan. Kedengarannya seperti cerita yang cukup menarik. Memang, Sarah setuju, dan itu masih terungkap. Dia melirik ke arah lift. Kecemasan kembali. "Sebenarnya, aku perlu kembali ke atas. Ada bayi yang baru lahir dalam bahaya dan Max telah membantu melindunginya." Wilson mengangguk tanpa ragu-ragu, bangkit dengan canggung di atas kruknya. "Kalau begitu kami akan membantumu." Max masih bertugas, sepertinya. Trio yang tidak biasa itu berjalan menuju lift, meninggalkan hiruk-pikuk lobi di ruang tertutup. Wilson mempelajari Max dengan cermat, jari-jarinya dengan lembut memeriksa bekas luka dan cedera lama. "Apa yang terjadi padanya?" tanya Sarah pelan. Setelah ledakan, ekspresi Wilson menjadi gelap. "Saya segera dievakuasi medis. Kehilangan kesadaran bahkan sebelum kami mencapai helikopter. Ketika saya bangun di Jerman 3 hari kemudian, mereka mengatakan kepada saya bahwa Max hilang, diduga tewas." Tangannya mengencang di kepala Max. "Aku tidak pernah mempercayainya. Kami memiliki koneksi. Aku akan tahu jika dia meninggal. Bagaimana dia bisa berakhir di Phoenix? Itulah yang telah saya habiskan 3 tahun untuk mencari tahu." Wilson menggelengkan kepalanya. "Setelah saya pensiun karena alasan medis, saya pindah ke Tucson dan terus mencari, memposting di forum militer, menelepon tempat penampungan, mengunjungi setiap organisasi penyelamat di Arizona." Matanya kembali ke Max. "Seseorang pasti membawanya kembali dari Afghanistan. Tapi mengapa mereka tidak memindai chipnya atau menghubungi program anjing pekerja militer?" Pintu lift terbuka dan Detektif Reed menunggu mereka. Ekspresinya tegang. "Kita punya situasi," katanya tanpa basa-basi. "Dr. Prescott berusaha mempercepat transfer bayi itu. Dia membawa seorang spesialis yang mengklaim bayi Hope membutuhkan perawatan yang hanya tersedia di Phoenix Memorial." Sarah merasakan ketakutan dingin menetap di perutnya. "Kita tidak bisa membiarkan mereka membawanya." Reed mengangguk ke arah Wilson, "Ini pawangmu?" Setelah perkenalan singkat, mereka bergerak cepat menuju Nicu. Reed memberitahu mereka saat mereka berjalan. "Aku sudah mulai memeriksa isi laptop Jessica. Itu dilindungi kata sandi, tetapi dia meninggalkan catatan dengan kata sandi di wadah itu. Apa yang telah kutemukan sejauh ini mengganggu." "Bagaimana bisa?" tanya Sarah. "Jessica mendokumentasikan segalanya, hubungannya dengan Prescott, serangan itu, kehamilan itu, tapi ada lebih banyak. Dia memiliki akses ke catatan pasien di Phoenix Memorial melalui seorang kolega. Dia menemukan bukti bahwa Prescott telah terlibat dalam setidaknya 3 kasus lain di mana penduduk atau perawat wanita tiba-tiba meninggalkan program setelah mengajukan keluhan." Sarah merasa mual pola. Dan setiap kali keluhan itu menghilang, 2 wanita menerima penyelesaian yang signifikan dengan perjanjian non-pengungkapan. Reed merendahkan suaranya saat mereka mendekati Nicu. Yang lebih memprihatinkan adalah dokumentasi Jessica tentang percakapan dengan ayahnya. Menurut jurnalnya dan rekaman panggilan telepon, Charles Turner tahu tentang sejarah Prescott. Dia membantu menutupi insiden sebelumnya karena persahabatan dan kepentingan bisnis bersama mereka. Wilson, yang telah mendengarkan, diam-diam menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dan sekarang mereka menginginkan hak asuh atas bayi Jessica setelah membiarkan pelaku kekerasannya? Tepat. Reed menegaskan, Jessica tahu semua ini. Dia meninggalkan bukti untuk kita temukan, tetapi dia takut tidak ada yang akan mempercayainya, bahwa pengaruh orang tuanya akan mengubur kebenaran lagi.
Mereka mencapai Nicu untuk menemukan Dr. Anderson dalam percakapan panas dengan Charles Turner, Nyonya Turner, Dr. Prescott dan seorang dokter yang tidak dikenal dengan pakaian scrub Phoenix Memorial. Tim transportasi sudah dalam perjalanan. Dokter yang tidak dikenal itu berkata, Bayi Hope membutuhkan pemantauan jantung khusus yang fasilitas Anda tidak sediakan. Itu sama sekali tidak benar. Dr. Anderson membalas, kemampuan pemantauan jantung kami sepenuhnya memadai. Yang paling dibutuhkan anak itu adalah stabilitas dan keamanan, bukan dipindahkan ke seberang kota selama penyelidikan siapa yang meracuninya. Charles Turner melihat pendekatan mereka dan menegang. Pandangannya beralih dari Sarah ke Max ke Wilson, menyipit dengan perhitungan. Saya lihat sirkus media berlanjut, dia berkomentar dengan dingin. Pertama anjing liar, sekarang seorang veteran cacat. Tragedi putri saya telah menjadi tontonan. Wilson melangkah maju, sikap militernya jelas meskipun keruknya. Tuan, dengan segala hormat, saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, tetapi saya tahu anjing itu. Dia mengangguk ke arah Max. Dia adalah salah satu anjing pekerja militer yang paling terlatih yang pernah bertugas. Jika dia melindungi bayi itu, dia punya alasan yang bagus. Ini tidak masuk akal. Prescott menyela. Kita sedang membahas perawatan medis yang tepat untuk bayi yang baru lahir yang sakit kritis, bukan memanjakan dongeng tentang anjing pahlawan. Di dalam Nicu, bayi Hope berbaring di inkubatornya, dada mungilnya naik dan turun dengan setiap napas. Dia telah diekstubasi, sekarang bernapas sendiri dengan oksigen tambahan. Seorang perawat berdiri waspada di sampingnya, mengawasi monitor dengan perhatian cermat. Nyonya Turner telah menjauh dari argumen, bergerak lebih dekat ke kaca untuk mengamati cucunya. Sarah memperhatikan tangan wanita itu gemetar, matanya merah karena menangis. Nyonya Turner, kata Sarah pelan, mendekatinya. Saya tahu Anda menginginkan yang terbaik untuk Hope. Wanita yang lebih tua itu sedikit terkejut. Tentu saja aku menginginkannya. Dia adalah semua yang tersisa dari Jessica. Apakah dia? Tanya Sarah lembut. Atau apakah dia pengingat tentang sesuatu yang ingin disembunyikan suami Anda? Wajah Nyonya Turner memucat. Kamu tidak mengerti. Ini rumit. Saya mengerti bahwa Jessica takut, cukup takut untuk menyembunyikan kehamilannya, untuk melahirkan sendirian, untuk mempercayakan anjing liar dengan keselamatan bayinya daripada orang tuanya sendiri. Sarah menatap mata wanita itu dengan mantap. Apa yang itu katakan padamu? Sebelum Nyonya Turner dapat menjawab, Detektif Reed berdeham keras. Aku butuh perhatian semua orang, dia mengumumkan sambil mengangkat teleponnya. Saya baru saja menerima laporan toksikologi akhir tentang zat yang digunakan untuk meracuni bayi Hope. Itu adalah diosin tingkat farmasi, formulasi yang sama yang digunakan di Phoenix Memorial, bukan versi yang tersedia di St. Lucas. Pengungkapan itu mendarat seperti petir. Semua mata beralih ke Dr. Prescott, yang ekspresinya tetap tanpa ekspresi. Itu tidak berarti apa-apa, katanya meremehkan. Siapapun bisa membawanya dari rumah sakit lain. Benar, Reed mengakui. Namun, ada hal lain yang harus Anda ketahui. Dia mengangguk kepada seorang petugas berseragam yang baru saja tiba, kami telah melaksanakan surat perintah penggeledahan di kendaraan Dr. Prescott. Kami menemukan botol deosin di kotak sarung tangan. Nomor lotnya sesuai dengan apa yang ditemukan dalam sistem bayi. Charles Turner menjauh dari Prescott seolah-olah pria itu tiba-tiba meledak menjadi api. William, apa yang telah kamu lakukan? Ketenangan Prescott akhirnya retak. Tidak ada yang bisa dibuktikan dan tentu saja tidak ada yang tidak Anda setujui secara diam-diam, Charles. Kita berdua setuju bahwa situasi ini perlu dikendalikan. Nyonya Turner mengeluarkan suara antara terengah-engah dan isak tangis. Kamu mencoba membunuh cucu perempuan kita. Tidak seorang pun seharusnya mati. Prescott mendesis, cukup untuk membenarkan transfer ke rumah sakit saya di mana hal-hal dapat dikelola dengan benar. Dr. Phoenix Memorial mundur, ngeri terlihat di wajahnya. Aku tidak tahu. Aku diberitahu bayi itu membutuhkan perawatan khusus. Petugas Jenkins, kata Reed pelan, tolong tangkap Dr. Prescott. Saat petugas bergerak maju, wajah Prescott berubah menjadi amarah. Dia menerjang ke arah pintu Nicu, mendorong melewati Dr. Anderson. Ini tidak masuk akal. Anda tidak punya bukti. Max bereaksi seketika, memposisikan dirinya di antara Prescott dan pintu masuk Nicu. Geraman rendah yang keluar dari dada anjing itu menghentikan Prescott di jalurnya. Panggil anjingmu, Prescott menuntut,
menatap Sarah dan Wilson. Dia bukan anjing. Wilson menjawab dengan tenang. Dia adalah anjing pekerja militer yang sangat terlatih yang mendeteksi ancaman, dan saat ini Anda terdaftar sebagai yang utama. Petugas Jenkins mendekat dengan borgol. Dr. William Prescott, Anda ditangkap karena percobaan pembunuhan dan merusak bukti. Anda memiliki hak untuk diam. Saat Prescott dibawa pergi, masih memprotes ketidakbersalahannya, Nyonya Turner ambruk ke kursi terdekat, wajahnya terkubur di tangannya. Suaminya berdiri membeku, implikasi penuh dari perannya dalam tragedi ini tampaknya menyadarinya. Charles, katanya, suaranya teredam. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu apa yang akan dia lakukan? Pertanyaan itu menggantung di udara tanpa jawaban. Wajah Charles Turner menjadi pucat pasi, otoritas dan kepercayaan diri selama beberapa dekade dilucuti dalam beberapa saat. Sarah mengalihkan perhatiannya kembali ke bayi Hope yang tidur nyenyak, tidak menyadari drama di sekitarnya. Melalui kaca, Sarah dapat melihat naik turunnya dada mungil yang stabil, warna yang sekarang sehat di wajah kecil itu. Dia akan baik-baik saja, kata Dr. Anderson, bergabung dengannya. Secara fisik setidaknya. Dan masa depannya? Tanya Sarah. Detektif Reed mendekat, menyelipkan teleponnya. Itu menjadi lebih jelas. Saya baru saja meninjau lebih banyak file Jessica. Dia meninggalkan surat wasiat formal yang disiapkan oleh seorang teman pengacara. Di dalamnya dia secara eksplisit menunjuk Anda, Sarah Mitchell, sebagai wali yang disukainya untuk anaknya. Sarah merasakan dunia miring di bawah kakinya. Tapi aku hampir tidak mengenalnya. Menurut jurnalnya, dia telah mengawasimu selama berbulan-bulan. Dia menulis bahwa dia melihat dalam dirimu jenis kekuatan dan kasih sayang yang akan dibutuhkan putriku di dunia ini. Ekspresi Reed melembut. Dia juga mencatat latar belakang militermu, pengalamanmu dengan trauma. Dia percaya kamu akan mengerti apa artinya membangun kembali setelah semuanya berantakan. Max menempel di kaki Sarah, kehadirannya yang hangat menahannya saat implikasi membasahi dirinya. Wilson berdiri di dekatnya, mengamati reaksinya dengan pengertian yang tenang. Itu tidak akan mudah. Reed melanjutkan. Keluarga Turner kemungkinan akan menentang surat wasiat itu, tetapi dengan apa yang telah kita temukan tentang peran Charles Turner dalam menutupi perilaku Prescott, posisi mereka telah melemah secara signifikan. Nyonya Turner mendongak wajahnya, bernoda air mata tetapi tegas. Aku tidak akan menentangnya. Katanya pelan, Charles mungkin, tapi aku tidak akan. Jessica menjelaskan keinginannya. Aku mengecewakannya dalam hidup, aku tidak akan mengecewakannya dalam kematian. Suaminya menatapnya dengan tidak percaya. Margaret, tidak. Charles, semuanya sudah berakhir. Semuanya. Dia bangkit dengan goyah. Aku ingin membuat pernyataan, detektif, tentang semua yang aku tahu mengenai William Prescott dan keterlibatan suamiku. Saat Reed membawa Nyonya Turner pergi untuk mengambil pernyataannya, Sarah mendapati dirinya berdiri di antara Wilson dan Max. Mereka bertiga dipersatukan oleh keadaan dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang terasa sangat seperti tujuan. Apa yang terjadi sekarang? Tanya Wilson pelan. Sarah melihat melalui kaca ke bayi Hope, lalu ke bawah ke Max, lalu kembali ke prajurit yang telah melintasi negara bagian untuk menemukan anjingnya. Aku tidak tahu, dia mengakui, tapi aku pikir kita akan segera mengetahuinya. 1 tahun kemudian, Sarah Mitchell berdiri di taman kecil di belakang rumahnya yang baru dibeli di Tempe, menyaksikan saat sinar matahari pagi menyaring melalui dedaunan pohon mosquito muda. Pohon itu telah ditanam 6 bulan sebelumnya dalam upacara kecil yang menghormati Jessica Turner, sebuah peringatan hidup yang akan tumbuh lebih kuat dengan setiap tahun yang berlalu. Kopi sudah siap, panggil James Wilson dari pintu belakang, kaki prostetiknya, sekarang hampir tidak terlihat dalam gerakan fluidanya. Dia telah meninggalkan krupnya berbulan-bulan yang lalu. Terapi fisik akhirnya membuahkan hasil, dia hampir berhenti percaya mungkin. Sarah tersenyum, menoleh ke arah suara yang telah menjadi akrab seperti detak jantungnya sendiri. Segera datang, dia memanggil kembali, hanya memeriksa tukang kebun kita. Tukang kebun mereka adalah Max, sekarang secara resmi pensiun dari dinas militer dengan hormat, menggali dengan antusias di sebidang tanah yang ditunjuk tempat Sarah menanam bunga yang aman untuk hewan peliharaan. Bekas luka gembala Jerman itu tetap ada. Tetapi bulunya telah mendapatkan kembali kilau sehatnya dan kekeruhan di matanya yang terluka telah membaik dengan perawatan hewan yang tepat. Pada usia 9 tahun, dia bergerak dengan martabat seorang anjing senior yang telah melihat terlalu banyak tetapi akhirnya menemukan kedamaian. Di dalam rumah 3 kamar tidur yang sederhana, Hope duduk di kursi tingginya,
berusia 10 bulan dan bertekad untuk memberi makan sarapannya sendiri, meskipun kekacauan spektakuler yang diciptakannya. Keriting gelap dan mata seriusnya adalah Jessica Murni, pengingat harian tentang wanita yang telah mempercayakan Sarah dengan ciptaannya yang paling berharga. Seseorang mandiri pagi ini, James mengamati menyeka yogurt dari dagu Hope dengan kemudahan yang dipraktikkan, seperti ibu, seperti anak perempuan. Sarah menjawab, menerima cangkir kopi yang ditawarkannya. Jari-jari mereka menyentuh dalam pertukaran, kontak kecil yang masih mengirimkan kehangatan melalui dadanya. Hidup telah berubah dengan kecepatan yang memusingkan. Setelah hari badai di rumah sakit Esteluk, media telah merebut cerita. Seorang perawat bunuh diri, seekor anjing militer heroik yang tersesat, seorang bayi yang diracun, dan penangkapan seorang dokter terkemuka. Selama berminggu-minggu, reporter berkemah di luar rumah sakit, menuntut wawancara dan foto. Sarah telah melindungi Hope dari sirkus sebaik yang dia bisa, berterima kasih ketika James menawarkan rumah sewa kecilnya di Tucson sebagai tempat perlindungan sementara, jauh dari sorotan, apa yang dimulai sebagai pengaturan praktis. Sarah membutuhkan tempat yang aman untuk dirinya sendiri, Max, dan Hope. James punya ruang dan memahami nilai privasi telah berevolusi secara organik menjadi sesuatu yang tidak dicari oleh keduanya tetapi sangat dibutuhkan. Pertempuran hukum untuk hak asuh Hope sangat singkat. Margaret Turner, setelah memberikan pernyataan lengkap tentang keterlibatan suaminya dengan Dr. Prescott, telah mendukung keinginan Jessica. Charles Turner, menghadapi potensi tuntutan pidana sendiri, akhirnya menarik petisinya untuk hak asuh, menerima hak kunjungan yang diawasi sebagai gantinya. Dr. William Prescott sekarang menunggu persidangan atas berbagai tuduhan, termasuk percobaan pembunuhan dan beberapa tuduhan kekerasan seksual. Ketika korban lain maju, izin medisnya telah dicabut, reputasinya hancur. Skandal itu telah melampaui Phoenix, mengungkap pola perlindungan bagi orang-orang kuat di dalam lembaga medis yang telah bertahan selama beberapa dekade. Sidangmu pukul 10, James mengingatkan Sarah, melirik jam dapur. Ingin aku ikut? Hari ini menandai langkah terakhir dalam perjalanan Sarah untuk menjadi wali hukum Hope. Setelah berbulan-bulan belajar di rumah, pemeriksaan latar belakang, dan hak asuh sementara, pengadilan akan membuat ketetapan permanen. Tidak, tetaplah berharap, jawab Sarah. Ini hanya formalitas saja saat ini. Lagi pula, seseorang perlu menyelesaikan persiapan untuk barbeque. Mereka telah mengundang sekelompok kecil untuk merayakannya setelahnya. Dr. Anderson dan istrinya, Detektif Reed, beberapa perawat dari Rumah Sakit Santo Lucas, dan Margaret Turner, yang telah berpisah dari Charles dan memulai proses lambat membangun kembali hubungannya dengan cucunya. Bel berbunyi dan Max berlari kecil dari taman, waspada tetapi tidak lagi cemas di sekitar pengunjung. Gejala PTSD-nya telah berkurang seiring waktu dan stabilitas, meskipun badai petir masih memerlukan penanganan khusus. Itu pasti Maria, kata James, merujuk pada pekerja sosial yang ditugaskan untuk kasus Hope. Dia selalu datang lebih awal. Sarah membuka pintu dan menemukan tidak hanya Maria Lopez, tetapi juga Dr. Anderson yang tiba lebih awal dari jadwal dengan boneka beruang besar terselip di bawah lengannya. Aku tahu aku datang lebih awal, kata dokter yang lebih tua itu, menyeringai malu-malu. Tapi aku ingin mengantarkan ini sebelum pergi bekerja. Dia memberikan beruang itu kepada Hope, yang menjerit kegirangan. Hadiah selamat kecil untuk manusia mungil favorit kita. Maria tersenyum, dengan papan klip di tangan. Aku hanya butuh beberapa tanda tangan sebelum sidang, Sarah. Lalu kita bisa pergi bersama ke gedung pengadilan jika kamu mau. Saat mereka duduk di meja dapur untuk mengurus dokumen, Dr. Anderson memberitahu mereka tentang berita terbaru rumah sakit. Setelah peristiwa seputar kedatangan dramatis Hope, Rumah Sakit Santo Lucas telah menerapkan beberapa program baru, termasuk sistem dukungan untuk pekerja perawatan kesehatan yang mengalami pelecehan atau penyerangan dan, yang paling signifikan bagi Sarah, program anjing terapi yang terinspirasi oleh Max. 2 anjing pertama menyelesaikan pelatihan mereka bulan depan, lapor Dr. Anderson dengan bangga. Perbedaan yang mereka buat untuk pasien jangka panjang sangat luar biasa. Sarah melirik Max yang telah berbaring melindungi di dekat kursi tinggi Hope. Dia menetapkan standar yang tinggi. Tentu saja, yang mengingatkanku. Dr. Anderson merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah amplop. Dewan Rumah Sakit menyetujui ini dengan suara bulat. Ini tidak banyak, tapi kami ingin membuatnya resmi. Di dalamnya ada sertifikat yang menobatkan Max sebagai anjing terapi kehormatan pertama Rumah Sakit Santo Lucas, bersama dengan foto profesional gembala Jerman itu mengenakan rompi khusus dengan logo rumah sakit. Mereka ingin menggantung potretnya di lobi utama, tambah Dr. Anderson. Di sebelah plakat yang memperingati Jessica.
Sarah merasakan tenggorokannya tercekat. Rumah sakit telah membuat tugu peringatan kecil untuk Jessica Turner, mengakui baik tragedi kematiannya maupun kegagalan institusional yang berkontribusi padanya. Dana beasiswa yang menyertai untuk mahasiswa keperawatan telah membantu 3 wanita muda mengejar pendidikan mereka. Dia akan menghargai itu, kata Sarah dengan lembut, terutama beasiswa. Setelah menyelesaikan dokumen dan mengantar Dr. Anderson untuk bekerja, Sarah bersiap untuk pengadilan. Dia memilih gaun biru sederhana, profesional tetapi tidak kaku, dan liontin perak kecil yang diberikan James padanya pada ulang tahun ke-6 bulan mereka. "Kamu terlihat cantik," kata James, mengamatinya dari ambang pintu kamar tidur mereka. Apa yang dimulai sebagai kamar terpisah telah berkembang menjadi ruang bersama 3 bulan sebelumnya, hubungan mereka semakin dalam dengan kepastian yang tenang. "Hanya ingin memberikan kesan yang baik," jawab Sarah, meskipun hakim telah mengindikasikan dukungannya untuk hak asuh permanen. James menghampirinya, memegang tangannya. "Sarah Mitchell, kamu menyelamatkan hidup bayi, membantu menangkap predator, menyatukanku kembali dengan anjingku, dan entah bagaimana berhasil memulai program anjing terapi di waktu luangmu. Aku pikir kesannya sudah cukup baik." Dia tertawa, suara itu masih mengejutkannya kadang-kadang. Kemudahan ini, kebahagiaan ini, dia tidak pernah menyangka akan menemukannya lagi setelah Afghanistan. "Kalau kamu mengatakannya seperti itu, memang begitu." Dia menciumnya dengan lembut, "Kamu luar biasa dan kita adalah keluarga paling beruntung di Arizona karena menemukanmu." Keluarga. Kata itu masih terasa baru, rapuh namun kuat. Setelah sidang, itu akan resmi. Hope akan menjadi miliknya untuk dibesarkan, dilindungi, dicintai. Perjalanan dari perawat tempur menjadi ibu tidak pernah menjadi bagian dari rencana Sarah, tetapi sekarang dia tidak bisa membayangkan jalan lain. Proses pengadilan berlangsung singkat dan tanpa drama, perubahan yang disambut baik setelah hiruk-pikuk media yang mengelilingi hari-hari awal Hope. Hakim Ramirez meninjau berkas kasus, mencatat laporan studi rumah yang komprehensif dan, tanpa ragu-ragu, memberikan Sarah hak asuh hukum permanen atas Hope Turner. "Nona Mitchell," kata hakim, tersenyum hangat, "pengadilan ini jelas melihat bahwa Anda telah menyediakan rumah yang luar biasa untuk anak ini. Sementara keadaan yang mempertemukan Anda tragis, ikatan yang Anda bentuk sama sekali tidak. Semoga masa depan Anda bersama diberkati." Sarah menandatangani dokumen akhir dengan tangan yang mantap, konfirmasi resmi dari apa yang telah diketahui hatinya sejak hari badai ketika seekor gembala Jerman yang terluka membawa kantong sampah hitam ke rumah sakit Santo Lukas. Di luar gedung pengadilan, Maria menawarkan ucapan selamatnya, "Dalam semua tahun saya sebagai pekerja sosial, saya belum pernah melihat kasus seperti ini," akunya. "Tapi saya juga belum pernah lebih yakin tentang penempatan. Hope milikmu, Sarah." Barbecue sore hari berlangsung di bawah langit Arizona yang sempurna, panas Oktober akhirnya memberi jalan pada kehangatan yang menyenangkan. Halaman belakang kecil mereka dipenuhi dengan orang-orang yang telah menjadi bagian penting dari kisah keluarga mereka yang tidak konvensional. Detektif Reed, yang baru saja dipromosikan, membawa istri dan putra remajanya, yang segera mulai bermain lempar tangkap dengan Max. Dr. Anderson dan beberapa perawat dari rumah sakit Santo Lukas tiba membawa hadiah dan casserole. Margaret Turner datang terakhir, ragu-ragu tetapi disambut, membawa selimut buatan tangan yang telah dia buat untuk Hope menggunakan kain dari pakaian masa kecil Jessica. Saat pertemuan berlanjut hingga sore hari, Sarah menemukan waktu yang tenang untuk menjauh. Dia berdiri di bawah pohon meskuit muda mengamati James menunjukkan kepada Hope cara mengelus kepala Max dengan lembut. Tawa gadis kecil itu berbaur dengan gumaman percakapan dan musik lembut yang diputar dari speaker teras. "Kamu akan bangga padanya," bisik Sarah ke pohon, ke Jessica, ke alam semesta. "Dia kuat, seperti kamu, bertekad. Aku akan memastikan dia tahu betapa beraninya ibunya." Angin sepau-sepau menggerakkan dedaunan dan di suatu tempat di kejauhan seekor anjing menggonggong. Suaranya terdengar jelas di udara gurun. Max mengangkat kepalanya, telinganya tegak, lalu mengembalikan perhatiannya kepada Hope, yang telah berbaring di sisinya dengan kepercayaan penuh seorang anak yang tidak pernah mengenal apapun selain cinta dari gembala yang terluka. Keluarga. Sarah berpikir lagi, mengamati mereka, bukan apa yang dia harapkan, bukan apa yang dia rencanakan, tetapi justru apa yang dia butuhkan, apa yang mereka semua butuhkan, kesempatan kedua, yang sulit dan berharga. Seolah merasakan pikirannya, James mendongak dan bertemu pandangannya di seberang halaman, senyumnya memegang janji yang tidak satupun dari mereka berani buat setahun yang lalu. Hope melambai dengan antusias dari tempatnya di samping Max, satu tangan memegang bulu anjing itu, yang lain menggapai Sarah. "Mama,
Panggilnya dengan jelas, kata yang baru dan sempurna. Mama, anjing, dan Sarah Mitchell, mantan perawat tempur, wali, dan ibu yang tak terduga, bergerak ke arah mereka, menuju rumah. Hidup memiliki cara untuk menemukan kita ketika kita paling hancur, bukan? Seperti Sarah dan Max, banyak dari kita kembali dari perang, beberapa dari Vietnam, yang lain. Dari gurun yang jauh, membawa luka yang terlihat dan tersembunyi. Kita tahu apa artinya membangun kembali, bertanya-tanya apakah kita akan pernah merasa utuh lagi. Ingat bagaimana perasaanmu melihat gembala Jerman itu membawa kantong sampah ke rumah sakit. Itulah kekuatan tujuan yang terlahir kembali. Di generasi kita telah melihat kegelapan. Kita telah menyaksikan bagaimana yang kuat dapat memangsa yang rentan, bagaimana sistem mengecewakan mereka yang paling membutuhkannya. Tetapi kita juga telah melihat apa yang terjadi ketika seseorang menolak untuk berpaling, ketika seseorang berdiri teguh meskipun ada badai. Sarah tidak berniat menjadi ibu Hope, sama seperti Max tidak berencana menjadi pahlawan. Mereka hanya menjawab panggilan yang ditempatkan di hadapan mereka di senja hidup kita. Bukankah itu yang paling penting? Bukan pertempuran yang telah kita kalahkan, tetapi momen-momen yang kita pilih, keberanian di atas kenyamanan, tujuan di atas rasa sakit. Seperti pohon meskuiti yang ditanam untuk Jessica, warisan kita tumbuh bukan dari keadaan yang sempurna, tetapi dari tanah yang rusak yang disucikan oleh cinta, pengorbanan, dan keberanian untuk memulai lagi.